Maaf, ya aku lupa record. Terima kasih Mbak Aurora udah mengingatkan. Ya, tadi sangat panjang sekali ya kita membahas tentang ya merelakan. Aku lanjutin nggak apa-apa. Nah, jadi tadi teman-teman ya, merelakan itu bukan sesuatu berarti kita kalah dan bukan juga berarti kita lemah, teman-teman. Merelakan itu malah, teman-teman ya, itu tuh adalah bentuk keimanan paling dewasa kita, teman-teman. Ya enggak? Bahwasanya kita menerima apa yang sudah Allah takdirkan. Sekalipun mungkin saat itu kita merasakan, mungkin ya teman-teman, sebagian orang ya merasakan bahwasanya Allah itu nggak adil. Kenapa aku yang Allah uji seperti ini? Ya enggak? Padahal itu adalah bentuk cintanya Allah dan kasihnya Allah kepada kita. Buat apa? Buat menyelamatkan kita dari hal-hal buruk lainnya, teman-teman. Yang tentunya itu akan menjauhkan kita lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Nah, kembali lagi yang tadi teman-teman. Bahwasanya merelakan itu adalah bentuk keimanan paling dewasa kita. Bahwasanya kita itu meyakini segala takdir Allah itu adalah hal terbaik bagi hidup kita, teman-teman. Karena di saat kita merelakan, kita itu sedang berkata, teman-teman, "Ya Allah, aku percaya pilihanmu lebih baik dari keinginanku." Nah, di situ, "Ya Allah, aku percaya pilihanmu lebih baik dari keinginanku." Maka Allah memberikan kita ujian. Allah memberikan sesuatu yang mungkin tidak kita cintai. Allah mungkin memberikan sesuatu yang tidak pernah terfikirkan selama ini oleh kita, teman-teman. Misal ketika kita ngomongin jodoh gitu ya. Ini kan kebanyakan pasti soal ini. Terkadang kita nyari sesuatu yang jauh banget ya. Padahal jodoh kita atau yang Allah takdirkan itu di dekat kita kayak gitu. Orang-orang di sekitar kita. Atau malah sebaliknya. Kita sudah berikhtiar untuk mencari orang di sekitar kita. Ternyata takdir Allah itu adalah orang yang jauh. Secara provinsinya jauh, di luar kota. Tapi ternyata hatinya dekat dengan kita. Kenapa bisa hatinya dekat, teman-teman? Karena Allah yang sambungkan. Aja. Nah, ketika kita bilang, "Ya Allah, aku percaya pilihanmu itu lebih baik dari keinginanku," dan itu tentunya nggak akan mudah ya teman-teman ya. Yang pertama itu butuh hati yang sangat besar. Yang kedua, hal itu butuh iman yang kuat, teman-teman. Dan juga yang ketiga, hal itu butuh keyakinan bahwa Allah itu tidak pernah salah memilihkan. Ya nggak pernah salah memilihkan yang terbaik untuk kita, teman-teman semua. Ya. Terkadang di dalam realita kehidupan kita, teman-teman ya, kadang kita tuh nggak sedih itu karena kehilangan. Ada juga nih orang-orang yang kehilangan tuh nggak sedih, teman-teman ya. Tapi bukan karena sedihnya yang kehilangan. Tahu nggak sedihnya karena apa? Karena kita itu terlalu berharap. Ya nggak? Seandainya kita pengen banget nih, wah pengen banget yang ini, aku harus dapet kayak gitu. Aku harus, intinya kalau nggak ini, aku nggak akan kemana-mana. Intinya aku harus dapat kayak gitu ya nggak? Aku harus dapat kayak gitu. Nah, padahal Allah kasih yang lain. Ya, kita nggak share screen dulu kak ya. Aku insya Allah di 23 ini belum buat materi ya. Insya Allah di 24 karena ya Masya Allah, tabarakallah, cukup hektik sekali menjadi lead ini. Jadi betul-betul tadi aku mau buat, sebenarnya mau buat ya. Cuman sampai dengan maghrib tadi aku tetap di lapangan kayak gitu. Sedangkan perjalanan dari kantor ke rumah itu sejam. Ya Allah, sholat dulu tadi. Makanya, ya udahlah, keputuskan untuk insya Allah malam ini kita eh, lebih banyak ngobrol dulu. Nanti insya Allah di next 24 insya Allah, nanti aku akan breakdown materi ya teman-teman ya, seperti pada biasanya. Aku lanjut lagi ya kak ya. Nah, yang tadi teman-teman, kadang kita itu nggak sedih itu karena kehilangan ya, tapi karena kita itu terlalu berharap akan sesuatu. Kita itu terlalu yakin bahwa seseorang itu adalah jawaban dari doa kita. Ketika kita konteksnya ini seseorang, teman-teman ya. Padahal bisa jadi orang tersebut hanya bagian dari proses doa kita. Ya enggak? Bukan berarti akan jadi milik kita, tapi bisa jadi orang tersebut hanya bagian kecil dari proses doa kita, teman-teman semua. Allah hadirkan dia bukan untuk kita miliki, ya enggak? Tapi untuk mengajarkan kita sesuatu. Apa yang Allah ajarkan? Tiga, teman-teman. Tentang sabar, tentang ikhlas, dan juga tentang melepaskan, teman-teman semua. Allah menghadirkan seseorang dan bukan menjadi milik kita, itu ada tiga hal. Yang pertama itu tentang sabar. Allah mengajarkan kita kesabaran, bagaimana menerima takdir Allah kayak gitu. Bahwasanya orang yang kita cintai tidak menjadi milik kita.
Dan yang kedua tentang ikhlas teman-teman. Bagaimana Allah ambil orang tersebut, atau Allah ambil pekerjaan tersebut, atau Allah ambil kesehatan kita, itu memang karena Allah mau. Kita belajar ikhlas atas takdir yang telah Allah buat teman-teman. Dan yang ketiga tentang melepaskan. Bagaimana sabar kita, ikhlas kita untuk melepaskan sesuatu yang sangat kita cintai. Kalau teman-teman pernah mendengar kisah Nabi Ibrahim, Umar bin Khattab, dan lain-lain, itu semua tentang melepaskan, merelakan teman-teman semua. Karena apa? Karena Allah yang perintahkan. Kalau Allah mau A, ya di situ ujian keimanannya. Apakah kita akan mengikuti tersebut atau malah kita meragu bahwasanya takdir Allah itu adalah takdir yang paling baik untuk kita. Kayak gitu teman-teman. Nah teman-teman semua, kalau ngomongin konteks orang tadi ya, kalau memang seseorang itu untuk kita kayak gitu ya, tentunya dia nggak akan kemana-mana teman-teman. Bukan hanya orang, pekerjaan, rezeki, apapun yang berket, tapi kita nggak sekuat itu. Ya, betul. Nah, nanti kita akan bahas hal ini. Itu teman-teman ya. Itu nggak akan kemana-mana teman-teman. Maupun orang lain ngerebutnya luar biasa ya dari kita ya. Tapi kalau memang itu sudah menjadi jalan kita, sudah menjadi takdir kita, sudah menjadi ketetapan kita, itu nggak akan melewati kita. Dan sebaliknya, mau kita berusaha sekeras apapun untuk sesuatu yang memang bukan milik kita, tentunya tidak akan menjadi milik kita, teman-teman. Tapi memang Allah itu menguji kita, teman-teman. Ya enggak? Jadi sesuatu itu kalau bisa, tidak kita maknai dalam satu lane aja, teman-teman, atau line. Terkadang maknanya itu ada line seperti ini, teman-teman. Enggak hanya seperti ini. Maka dari itu perlu banget untuk kita mempunyai keimanan yang jauh lebih dewasa, teman-teman. Agar kita itu bisa memaknai, ya Allah, apa sih yang Allah siapkan dari ujian ini? Ya enggak? Ya Allah, apa sih yang Engkau inginkan dariku ketika setelah melewati ujian ini? Itu sih teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, hari ini kalau ada yang harus kita relakan ya, atau teman-teman relakan, yang pertama, semoga teman-teman bisa merelakannya dengan ikhlas, teman-teman. Kemudian, teman-teman melepaskan tersebut atau merelakan itu bukan karena terpaksa. Tapi memang ya Allah, aku lepaskan ini karena Engkau. Ya Allah, aku lepaskan ini karena ini merupakan keimananku yang paling tulus kepada Engkau ya Allah. Enggak. Dan ya Allah, aku melepaskan ini karena Engkau perintahkan ya Allah. Nah, jadi kalau semua kita kaitkan kepada Allah, meskipun awalnya berat banget teman-teman semua, insya Allah kita akan jauh lebih baiknya, akan jauh lebih cepat teman-teman. Insya Allah. Karena teman-teman, yang pergi belum tentu kehilangan. Tapi yang dipaksakan bisa jadi sebuah kehancuran. Percayalah teman-teman, Allah itu nggak akan pernah mengambil sesuatu darimu, kecuali untuk menggantikannya dengan jauh lebih baik lagi teman-teman semua. Jadi, kalau kita memaksakan sesuatu dan itu bukan untuk kita teman-teman, pada akhirnya hal itu akan menyakiti kita teman-teman. Bisa menyakiti kita dari berbagai hal kayak gitu. Termasuk menyakiti keimanan kita, atau termasuk membuat kita jauh kepada Allah teman-teman. Maka dari itu, ketika kita diuji teman-teman semua, kita harus melihat makna tersirat di situ teman-teman. Supaya apa? Supaya kita itu jauh lebih cepat bisa bangkit teman-teman semua. Ya enggak? Enggak melulu kita itu jatuh teman-teman. Karena segala sesuatu itu sudah Allah takdirkan. Cuman memang Allah itu menguji kita untuk memaknai. Kenapa sih Allah uji ini kayak gitu? Ya enggak? Bisa ujian itu adalah bentuk cintanya dari Allah, bisa juga ujian itu adalah sebuah ujian yang memang berasal dari maksiat kita, berasal dari kesalahan kita, berasal dari sesuatu yang memang tidak Allah sukai dari apa yang kita lakukan teman-teman semua. Ya, kurang lebih seperti itu. Tentang konsep merelakan teman-teman semua. Meskipun pada hakikatnya merelakan itu nggak segampang itu ya. Apalagi di era sekarang ya nggak? Aku coba baca ini ya teman-teman ya. Aku coba baca kolom komentar. Oke, rata-rata semua pernah ya teman-teman ya. Dari Kak Umi pernah, tapi ikhlaskan aja berarti itu bukan yang terbaik untuk kita, betul.
Karena kadang kita melepaskan sesuatu, malah di depan itu ada sesuatu yang jauh lebih baik lagi sebenarnya. Kayak gitu. Nah, ini ya, kalau tetap memaksakan dan berjuang untuk seseorang, apa boleh, Mas? Mungkin konsepnya bukan memaksakan ya, tapi mengikhtiarkan tentunya. Jikalau memang di tengah-tengah kita udah dapat sinyal hal itu tidak baik untuk kita, maka sebaiknya kita lepaskan teman-teman. Karena apa? Memaksakan sesuatu yang memang itu tidak baik untuk kita, itu tentunya akan melahirkan ketidakbaikan nantinya teman-teman semua. Bukan hanya untuk diri kita, tapi juga lingkungan kita. Kalau memang orang yang kita perjuangkan itu, yang Masya Allah, tabarakallah gitu ya, kalau konsepnya orang ya, dan tentunya kita kagum atas dasar perilaku dia, bagaimana cara dia beragama, kemudian bagaimana cara dia memperlakukan orang lain, bagaimana cara dia bersabar, bagaimana cara dia menanggapi sebuah ujian, itu tidak apa-apa teman-teman. Malah kita perjuangkan jangan 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 di action teman-teman ya. Maka kita harusnya kita perjuangkan di doa teman-teman. Kita panjatkan doanya, kita bertarungkan doa kita di langit kayak gitu teman-teman semua. Supaya tentunya Allah mudahkan niat kita itu. Selama niat kita itu baik. Insyaallah, wallahu a'lam bishawab. Kak Kiki ya, kok kayak ujian yang diingat tentang cinta aja ya? Ya, sebenarnya itu ujian tuh banyak teman-teman. Mungkin teman-teman kalau arahnya ke arah cinta aja, berarti teman-teman ya mungkin lagi dalam fase itu teman-teman ya. Tapi ujian itu banyak sekali ya. Kehilangan orang yang kita cintai, ya enggak? Dan lain-lain. Makasih ya Kak Aurora ya udah mengingatkan. Betul Kak Nia, tapi kita nggak sekuat itu. Nah, merelakan orang tua teman-teman. Merelakan orang tua ini sebenarnya nggak mudah ya. Siapa sih yang ingin kehilangan orang tuanya? Pasti dari kita nggak ada yang mau, ya nggak? Tapi ketika kita kehilangan orang tua, berarti Allah itu jauh lebih cinta kepada orang tua kita ketimbang kita teman-teman semua. Karena kalau teman-teman mengikuti sesi Q&A atau benar diri kemarin teman-teman semua, hidup kita ini bukan milik kita. Hidup kita ini bukan milik kita teman-teman. Tapi hidup kita ini adalah amanah dari Allah untuk kita perjuangkan menuju Allah. Ya nggak? Karena kan tadi kita diciptakan di dunia ini tentunya untuk beribadahnya kepada Allah. Itu tujuan utama. Itu tujuan yang paling utama. Nah, jikalaupun kita kehilangan orang tua kita, mungkin awalnya itu sangat berat teman-teman. Mungkin bukan awal ya, mungkin waktunya itu panjang banget kayak gitu. Kita itu akan selalu teringat teman-teman. Tapi kalau kita coba mengingat lagi ya janji-janji Allah bahwasanya kita itu akan diuji dengan beberapa hal teman-teman. Kehilangan orang yang kita sayangi, kehilangan harta dan yang lain teman-teman. Maka insya Allah ketika orang tua kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah yang terbaik bagi Allah dan bagi orang tua kita dan juga bagi kita teman-teman. Kenapa terbaik? Karena Allah dahulukan orang tua kita untuk menuju jannahnya insya Allah. Ya, tidak menderita lagi di dunia ini. Kemudian kita sebagai anak yang memperjuangkan hal-hal baik yang telah orang tua kita tinggalkan. Mendoakan beliau, mendoakan agar Allah ampuni semua dosanya, ya enggak? Dan tentunya kita sebagai anak adalah kunci utama teman-teman. Bagaimana kita bisa memberikan mahkota kita atau memberikan mahkota kepada orang tua kita teman-teman di akhirat nanti. Seperti itu. Ntar, coba baca dulu satu. Ya, nanti sesi tanya jawabnya juga boleh melalui Ria gitu. Boleh secara langsung ya. Aku coba baca dulu di kolom komentar sebentar. Temanku ayahnya meninggal, tapi dia selalu mendoakan bahkan sedekah buat ayahnya, Kak. Masya Allah. Ya, kita itu bisa melakukan banyak hal teman-teman semua. Untuk kedua orang tua kita yang mungkin Allah panggil ya. Kita bisa melakukan banyak hal untuk mereka tentunya. Menjadi anak yang soleh dan soleha teman-teman. Itu merupakan harta terbaik orang tua kita sebenarnya. Meskipun saat ini kita ngerasa diri kita belum baik teman-teman ya. Diri kita belum menjadi seorang yang soleh banget atau soleha banget. Tapi setidaknya kita itu ada progresnya teman-teman semua. Kita ingin menjadi baik itu karena Allah Subhanahu Wa Taala dan tentunya semoga kebaikan yang kita lakukan ini berdampak pada orang tua kita di sisi Allah teman-teman semua. Jadi niatkan karena itu.
tapi bukan meninggalkan. Mungkin ditinggalkan ya bahasanya kayak gitu ya. Ditinggalkan orang tua kali ya. Kalau memang ditinggalkan orang tua, teman-teman semua, ini kita harus tahu dulu kenapa ditinggalkan orang tua ya. Kalau memang dari kecil kita ditinggalkan orang tua, tentunya ya teman-temannya semua, menjadi orang tua tuh nggak gampang ya, sepemahamanku teman-teman ya. Menjadi orang tua tuh sangat berat teman-teman. Apalagi amanahnya teman-teman ya. Apalagi sampai kita sebagai orang tua meninggalkan anak kita tanpa apa ya, bukan tanpa ya, tapi dengan alasan apapun kayak gitu. Nah itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti teman-teman semua. Apakah amanah anak yang Allah berikan kepada kita itu kita jaga atau malah kita tinggalkan? Nah, tentunya itu akan Allah mintai pertanggungjawaban ya teman-teman ya di akhirat nanti. Ikhlas baru di mulut tapi di hati masih susah melupakan. Iya kak, kayaknya kita semua sama hal itu. Cuman memang teman-teman semua, terkadang kita tuh berbicaranya tuh mudah teman-teman ya. Meskipun di hati kita tuh susah banget. Tapi yang jelas kita pun nggak ada yang mau ya kita kehilangan orang tua dan segala macam. Tapi takdir Allah itu memang sudah tertulis sejak lama teman-teman semua. Teman-teman semua, yang perlu kita ketahui teman-teman ya, tidak akan meninggal atau tidak akan meninggal seseorang sampai semua rezekinya telah dicukupi teman-teman semua. Nah, perlu kita ingat, ketika seseorang itu meninggal dunia atau Allah panggil, berarti rezekinya semuanya sudah Allah cukupkan teman-teman semua. Kalau kita membaca sirah nabawiyah teman-teman ya, tentang seseorang yang dia itu kehausan, kemudian dia menemukan sumur, kemudian dia tenggelam, diselamatkan oleh orang yang lewat, dan tentunya dia minta air kayak gitu. Kemudian diberikan air, kemudian setelah dia meminum air tersebut dia meninggal dunia teman-teman. Padahal dia bisa saja meninggal ketika tenggelam di sumur segala macam. Tapi enggak Allah seperti itu kan. Kenapa seperti itu? Maka Allah cukupkan. Berarti rezeki terakhirnya adalah dengan meminum air teman-teman semua. Maka Allah cukupkan semua rezekinya, kemudian Allah panggil dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan meninggal seseorang sampai semua rezekinya Allah cukupkan teman-teman semua. Itu berarti semua rezekinya udah kelar tuh di dunia. Itu di batas akhir. Maka setelah itu Allah panggil. Sinyal kalau bukan yang terbaik itu apa ya Mas? Hebat ya. Yang sudah nggak ada ayah atau ibu tapi kuat jalanin hidup ya. Proud of siapapun ya yang berada di fase ini teman-teman. Termasuk kita pun yang masih punya orang tua, ini adalah salah satu kesempatan kita teman-teman untuk bisa berbakti semaksimal mungkin ke kedua orang tua kita, ke orang tua kita yang masih hidup teman-teman semua. Ini merupakan kesempatan bagi kita untuk berbakti. Bagaimana kalau sudah meninggal? Berbaktinya adalah dengan menjalani hidup sebaik-baiknya teman-teman semua. Dengan menjalani hidup kita sebaik-baiknya, dan tentunya insya Allah orang tua kita bangga dengan kita teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk selalu mendoakan orang tua kita di setiap sholat kita, setiap dimanapun kita, dan di setiap waktu teman-teman. Gitu. Oke. Aku coba buka sesi ini teman-teman ya, sesi tanya melalui mic ya. Boleh di react dulu teman-teman ya, kasih react angkat tangan kayak gitu ya, kayak gini boleh. Gimana sih, sorry maaf. Kayaknya salah sebentar. Oke. Sebentar. Ada raise hand ini ya, fitur raise hand teman-teman ya, di react ya. Oke, udah ada ini ya. Baik, boleh Kak Nur Rumaisyah, silakan. Tafadhol Mashkur. Baik, syukron atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya itu tentang pengalaman pribadi saya sendiri. Saya ingin bertanya, saat ini saya sedang melaksanakan ta'aruf dengan seseorang. Nah, alhamdulillah saya merasa sudah sreg karena beliau itu adalah seorang imam masjid, juga guru pesantren, kemudian memiliki hafalan yang Masya Allah. Dan saya sudah mencari tahu dari ustazah
yang merupakan guru beliau dulu, mencari tahu juga dari rekan kerja beliau, alhamdulillah semuanya positif. Namun sekarang ini saya diuji dari restu orang tua. Nah, sebelumnya sebenarnya saya sudah pernah ta'aruf sama seseorang juga, tapi terhenti karena restu orang tua. Jadi ini sudah kedua kalinya, tetapi ta'aruf yang pertama itu memang karena saya belum sreg terhadap orang tersebut. Nah, yang kedua ini, alhamdulillah saya sudah sholat istikharah dan selalu ditampakkan hal-hal baik. Jadi menurut saya ini merupakan jodoh yang dipilih Allah. Tapi bagaimana menurut Kak em, Kak Reki, apa yang harus saya perbuat? Apakah saya harus merelakan orang ini yang insya Allah sudah baik agama dan akhlaknya karena belum mendapatkan restu dari ibu saya, atau saya harus memperjuangkannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nur Romansyah atas pertanyaannya. Masya Allah, tabarakallah ya. Berarti pertanyaannya itu adalah, intinya Kak Nur ini, Kak Romansyah ini sedang proses ya teman-teman ya. Sedang melakukan proses yang tentunya Allah muliakan ya. Salah satu bahasan kita kemarin ya teman-teman ya, tentang ta'aruf teman-teman ya. Kemudian pada intinya adalah seseorang itu sudah sangat baik ya. Sudah Allah berikan tanda-tanda baik ya ke Kak Nur Romansyah, tapi Kakak Nur ini terhalang restu orang tua ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Oke, Bismillah Kak ya. Jadi memang yang perlu kita ketahui, proses ta'aruf ini adalah proses yang tentunya Allah muliakan teman-teman. Adalah salah satu part untuk mengenal seseorang tanpa kita melakukan zina teman-teman semua. Tanpa melalui proses-proses pacaran seperti itu. Tentunya proses yang Allah muliakan, tentunya akan Allah bantu. Seperti contohnya Kak Nur tadi. Allah berikan banyak sekali hal positif ya terkait dengan calonnya. Kemudian Allah berikan sinyal-sinyal positif ya terkait dengan perilaku calonnya. Baik itu dari lingkungan sekitar, baik itu dari kabar-kabar orang lain dan yang lainnya. Tapi ternyata tantangan terbesarnya adalah ridhonya orang tua. Ya Kak ya. Padahal kita tahu bahwasanya ridhonya Allah itu juga ridhonya orang tua. Sebaliknya, ridhonya orang tua tentunya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling penting Kak, aku kurang tahu ya alasan tidak tidak setuju itu karena apa. Karena mungkin di sini belum Kakak jelaskan ya. Konteksnya apa? Tidak setuju itu Oh, seperti apa? Ya. iya Kak. Jadi kalau dari ayah saya sendiri itu alhamdulillah sudah setuju, dari keluarga besar juga sudah. Jadi tinggal ibu yang belum setuju. Alasannya katanya karena dia adalah orang di luar kota. Kan saya sekarang lagi jadi dosen Hmm. ASN di luar kota. Kemudian calon saya ini merupakan seorang guru di sekolah swasta, sekolah Islam pesantren swasta yang Hmm. masih belum PNS. Dan alasan orang tua saya itu karena orang ini belum PNS dan jauh dari, maksudnya orang luar kota. Dia takut saya bakal tinggal di sini terus, tidak pulang kampung. Seperti Oh, itu. siap, 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 siap. Oke, oke. Insya Allah, tabarakallah. Berarti ini konteksnya kekhawatiran orang tua ya, Kak ya. Kekhawatiran orang tua bahwasanya calon kita itu orang di luar kota kita juga ya. Kemudian ada juga perkara-perkara status pekerjaan ya, yang mungkin diangkat ya oleh orang tua ya. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan ya, kayak terima kasih Kak atas penjelasannya. Ini cukup spesifik ya. Jadi kita coba menjawabnya tergantung dengan akar masalahnya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kan permasalahannya adalah statusnya, kemudian jaraknya, dan juga ketakutan orang tua ya bahwasanya ya anak kita ini akan tinggal di sini terus dan tidak balik kampung. Nah, hal yang paling pertama Kak, ini semoga Allah mudahkan teman Kak ya. Ini pengalaman yang kuambil tentunya dari para asatiza dan juga teman-teman yang sudah melewati hal yang sama. Nah, jadi ketakutan orang tua ini adalah yang pertama hal yang wajar Kak. Tentunya orang tua itu takut banget kalau kehilangan anaknya ya. Dan ini sangat wajar sekali. Nah, ini aku lagi bahas tentang orang tua dulu Kak ya. Kita belum masuk soal tentang bagaimana pasangan. Nah, sebenarnya orang tua ini perlu banget untuk diyakinkan Kak.
Jadi cara meyakinkannya itu adalah yang pertama dari perilaku kita dulu. Kitanya dari udah siap dulu, kemudian perbanyak waktu ke orang tua, Kak. Kenapa? Perbanyak waktu ke orang tua. Ngobrol di kalau memang orang tua belum mau ngomongin itu, kita skip dulu bentar, nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan kita masukin lagi. Kemudian tanya, Kak, tanya orang tua, Kak. Kayak misal contoh kayak Umi, em, kalau Umi nggak setujunya seperti itu, kira-kira solusi yang lebih baik itu seperti apa yang Umi mau kayak gitu kan? Ataukah misal Kak, misal nanti si calon nanti mengizinkanku terus untuk kembali, kira-kira Umi masih mau nggak merestukan dan segala macam. Jadi di bentuk diskusinya tuh something kayak ini Kak, kayak kita itu bertanya kayak gitu tanpa mengguri orang tua. Biarkan orang tua nanti mengeluarkan semua isi unek-uneknya kayak gitu. Nanti baru kita tarik tuh garis benang merahnya ya. Oh berarti orang tua kita takutnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah kemudian kita yakinkan dengan jawaban-jawaban yang tentunya mengcounter tiga hal ini Kak. Something kayak misal, oh nanti kamu nggak pulang lagi nih kayak ini. Oh ternyata kita sudah tanya ke calon pasangan gitu kan, ke beliau itu yang melalui merobi kita, melalui ustadz kita bahwasanya ya si laki-laki sangat mendukung kita tuh berbakti pada orang tua kan. Nah jadi satu itu menambah keyakinan orang tua kita ya. Semoga ini menjawab ya. Yang kedua tentang hal status pekerjaan. Nah, nggak apa-apa pelan-pelan jelaskan. Bahwasanya kalau memang dilihat dari seseorang itu punya feature, potential feature dalam artian si laki-laki itu tentunya pekerja keras, si laki-laki itu tentunya sangat menyayangi kedua orang tuanya, si laki-laki itu sangat menyayangi calon pasangannya nanti. Kemudian nanti kita sampaikan ke orang tua kita bahwasanya insya Allah akan ada hal-hal yang improve ya, berakselerasi di situ Kak. Dalam artian nanti insya Allah Allah mudahkan rezekinya, Allah ini kan. Tapi yang jelas kita perlu meyakinkan orang tua kita atas hal itu. Terkait status PNS dan tidak PNS, ini kalau di kalangan kita kan sangat sering sekali ya dibahas ya, pegawai tetap dan pegawai tetap. Dan memang ini sebenarnya bisa jadi salah satu kekhawatiran juga ya. Cuman memang kalau nanti kita bisa menjelaskan dengan baik ya bahwasanya ya nanti si calon pasangan coba akan berusaha untuk mendapatkan hal yang jauh lebih baik. Misal contoh kayak jadi PNS segala macam. Kita yakinkan dulu ke orang tua apa-apa. Ngobrolnya pelan-pelan aja. Pelan-pelan pelan-pelan sampai dengan orang tua itu oh gitu ya berarti anakku udah yakin. Oh anakku juga udah nyaman. Semoga dengan ngobrol kita itu orang tua itu semakin terbuka Kak, akan memahami keinginan kita seperti apa. Kemudian harapan kita orang tua kita restui kayak gitu ya atas yang memang insya Allah kita bentuk itu dengan baik melalui jalur-jalur yang baik, melalui sinyal-sinyal Allah yang baik dan tentunya semuanya kayak gitu. Nah kalaupun calon pasangannya kakak udah memahami ya bahwasanya dia baik secara agamanya, secara finansialnya juga dia ada kayak gitu, kemudian juga secara lingkungan memang beliau terkenal dengan baik dan lain-lain, dan itu semua sinyal-sinyal bahwasanya Allah menunjukkan kebaikan-kebaikan orang tersebut gitu kan. Bahwasanya itu salah satu sinyal positif dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang betul tantangannya adalah ridhonya orang tua. Nah, jadi kalau saran dari aku, semoga ini menjawab Kak ya. Tentunya restu orang tua itu harus tetap kita dapatkan Kak. Itu yang paling penting, itu yang paling utama. Karena sesuatu yang Allah muliakan, sesuatu proses yang Allah muliakan, tanpa diiringi dengan support yang mulia, contoh kayak restu orang tua, itu akan menjadi sesuatu yang hambar Kak. Maka dari itu, restu orang tua perlu banget untuk kita ambil dulu. Perlahan dulu. Perlahan dulu. Sampaikan ke calon pasangan melalui murabi, melalui ustadz kita, bahwasanya orang tuaku masih butuh waktu untuk kita yakinkan, atau aku yakinkan kayak gitu. Kasih waktu untuk itu. Nanti kakak pelan-pelan coba kuatkan orang tua, yakinkan orang tua, dan juga berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya Kak. Semoga Allah luluhkan hati orang tua kita supaya bisa menerima seseorang yang kita yakini dia baik untuk agama kita, baik untuk diri kita, dan baik untuk segalanya bagi kita insya Allah. Kayak gitu Kak. Ngobrolnya perlahan. Apakah terjawab Kak? Iya Kak, sedikit sedikit lagi Kak. Boleh, boleh, boleh. Gini, soalnya masalahnya emang ini ada di komunikasi Kak. Saya paham Oh, bahwa memang orang tua saya pasti kaget karena
saya sedang berada di perantauan dan mereka sedang berada di kampung. Hmm. Nah, saya ini kesulitannya di komunikasi. Kemarin Oh. saat saya menyampaikan niat ta'aruf dari laki-laki ini, saya melalui Hmm. tante saya. Tante saya yang menyampaikan ini kepada ibu saya. Karena ibu saya ini memang orangnya agak-agak keras, Kak. Hmm. Saya Hmm. setelah dia tahu dari tante saya ceritakan tentang Ihwa ini, dia ini sudah tidak balas chat, sudah tidak angkat telepon, kemudian Hmm. ngambek, keluar dari grup keluarga, akan uring-uringan tidak jelas, keluar terlontar kata-kata eh, tidak mendengar lah, inilah. Padahal saya sudah bilang, saya ini melakukan ini semua karena Allah. Sampai Ya. saya nonton video YouTube, Kak. Itu video YouTube-nya bilang orang tua itu Ya. seharusnya tahu diri. Kenapa orang tua tidak dimasukkan dalam rukun nikah? Karena memang ada Iya. beberapa orang tua yang tidak bisa menghargai keputusan anaknya, apalagi kalau sudah baik agama dan akhlaknya. Nah, jadi kesulitan saya sebenarnya saat ini tuh di komunikasi. Saya minta bantuan ayah saya juga menyerah karena sudah berapa kali ingin mengajak ibu saya komunikasi, ujung-ujungnya terjadinya pertengkaran. Dia bilang saya menyerah sama mamamu, bilang begitu. Saya menyerah Ya. sama mamamu soalnya dia itu tidak bisa diajak bicara. Jadi Ya. kalau kamu mau lanjutkan, sepertinya tidak memungkinkan, tidak ada harapan. Seperti itu, Kak. Iya, ya. Oke, Kak. Terima kasih, Kak Nur Romansyah ya. Yang pertama tentunya kita tetap harus berdoa kepada Allah ya. Menyerahkan semuanya kepada Allah itu adalah salah satu langkah yang pasti. Yang kedua adalah soal komunikasi. Kakak udah ketemu belum secara langsung dengan ibu? Enggak, Kak, soalnya saya ini di Gorontalo, ibu saya itu di Sulawesi Selatan. Jadi Iya. kalau naik mobil itu sekitar 24 jam. Oke. Ya, 24 jam sehari berarti ya. Ada kemungkinan pulang nggak, Kak? Saya baru aja pulang, Kak, baru mau satu Oh, bulan di sini. Habis Lebaran kan, habis itu ke sini. oke. Berarti Iya. pas di rumah tadi udah ngobrol sama ibu ya berarti? Enggak sih, Kak, ini taruhnya lagi sementara berlangsung banget. Oh, iya, 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 iya. Oke, oke. Paham, paham. Jadi yang pertama tadi ya, kayak berdoa kepada Allah. Yang kedua, kenapa aku tanya udah ketemu belum sama ibu? Udah nyentuh langsung belum? Udah ngobrol deep belum? Udah jalan bareng belum? Nah, sebenarnya tuh salah satu strategi yang terbaik ya, yang ku pelajari ya, adalah dengan mengambil hati orang tua tuh dengan cara salah satunya ya, mungkin ketika kita berteleponan, itu kadang maksud yang disampaikan itu nggak sampai ke orang tua. Kadang juga orang tua itu menanggapinya sebagai sesuatu yang kayak membuat orang tua tuh tersinggung nggak? Something kayak misal contoh, tadi bahasan kakak adalah kakak menyampaikan niat ini dari tante dulu ya, ke tante dulu ya, dan yang lain. Nah, mungkin mungkin ada part atau bener kak ya? Betul, Kak. Oke, mungkin di sini ada part orang tua ngerasa dilangkahi. Jadi ketika part itu orang tua ngerasa itu, maka yang terjadi adalah orang tua itu selalu defense, dalam artian dia membuat barrier tinggi bahwasanya ya aku nggak setuju kayak gitu dengan hal itu. Nah, padahal terkadang satu trik yang mungkin bisa dilakukan adalah betul-betul dengan ini kayak ini kalau memang memungkinkan dengan sangat nanti ya. Ketemu sama ibu, ngomong betul-betul pelan-pelan aja. Kalaupun memang ada penolakan ketika ngomong, jangan dibantah dulu. Pelan-pelan aja, ambil hatinya, baik-baik, baik-baik, jelaskan. Karena yang aku tahu, orang tua itu ketika dijelaskan dengan baik, ketika dirayu, ketika kita itu menunjukkan keyakinan bahwasanya kita itu yakin dengan seseorang itu, insya Allah orang tua tuh akan dukung. Nah, mungkin in case-nya kakak adalah kayaknya salah satu cara terbaik ya, insya Allah, dengan kita itu ngobrolnya secara langsung kak dengan orang tua. Kalau memang memungkinkan nantinya kayak dengan orang tua secara langsung, kemudian nanti kenalkan melalui CV itu. Perkenalannya itu kakak yang kenalkan. Nah, meskipun jalur komunikasi ini agak sulit ya kayak, tapi nggak apa-apa. Kalau memang nanti ada waktunya, maka bicarakan. Namun memang ketika tidak ada waktunya, ya berarti berbicaranya tetap melalui jarak jauh kayak gitu. Cuman memang tadi yang perlu dilangitkan adalah doa kak. Karena sebenarnya berat ya kalau memang kita tidak mendapatkan restu orang tua.
Sekalipun meskipun ada bahasan bahwasanya seharusnya orang tua itu sadar kayak gitu, bahwasanya orang tua itu nggak masuk dalam rukun nikah. Tapi ridhonya Allah tuh ridho orang tua. Gimana Kak? Ridho orang tua tuh ridhonya Allah kayak gitu. Sekalipun memang ada hadis bahwasanya ketika seorang yang baik datang kepada kita, kepada perempuan, baik secara seluruhnya, namun kita tolak tanpa uzur syar'i ya, atau alasan-alasan syar'i, maka kehancuran itu akan datang. Nah, tapi balik lagi nih di sisi ini. Ini orangnya udah baik, lainnya udah baik, kita juga udah suka, tapi ternyata halangannya ada pada orang tua, ada pada ridho orang tua, ya enggak? Padahal ridho orang tua adalah salah satu pondasi yang perlu banget untuk diambil, kayak gitu. Ridhonya dari orang tua, dari ayah, dari ibu, kayak gitu. Terutama ayah ya, kalau untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki kan sebenarnya tanpa wali pun bisa ya, untuk melakukan hal itu ya. Tapi perempuan sangat butuh wali. Nah, itu perlu banget untuk dikomunikasikan pelan-pelan, Kak. Pelan-pelan. Nanti dijelaskan saja juga di proses taruh itu ya, ketika memang ada sebuah kendala seperti itu. Nah, tapi kalau memang pada akhirnya Allah tidak temukan titik tengah di bagian ini antara ridho Allah, antara ridho orang tua dan juga calon kita, maka yang perlu kita lakukan adalah kita banyak-banyak sholat istikharah lagi Kak, ke Allah. Mungkin bila jadi akan ada sesuatu yang besar ke depannya. Nah, yang ini yang kita tuh tidak tahu. Yang ini rasanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saran dari aku adalah tetap ridho Allah, ridho orang tua itu adalah yang utama. Ya kayak ridho orang tua itu adalah ridho Allah juga adalah ridho orang tua. Kalau memang masih mau diperjuangkan, itu kita harus mencoba untuk meyakinkan dulu. Ikhtiarnya meyakinkan orang tua dulu, Kak. Kayak gitu. Halo, Kak? Halo, iya Kak. Jadi intinya masih ini ya, berjuang. Iya, perlu Soal, berjuang. Kita itu dalam proses memperjuangkan seorang yang baik itu ya, luar biasa sekali ya. Mungkin ada ujiannya itu tidak pada seorang tua, ada juga ujian yang lain. Nah, tapi kalau kita iya, ketemu ujian orang tua, ya kalau memang kakak betul-betul yakin kepada laki-laki itu dan Allah tunjukkan, kakak perjuangkan di jalur orang tua itu, Kak. Perjuangkan. Atau bahkan kalau memang nanti ada sesi, biasanya kan ada sesi ini ya, lanjutannya dalam taruh ya, sampai ketemu orang tua dan yang lain kayak gitu kan. Nah, kalau memang ada sesi itu, kalau memang sesi khidbah dan nazar itu sudah dilakukan dan memang tidak ada jalan lagi, maka ya kakak sudah tahu berarti jawabannya seperti apa kan. Berarti insya Allah akan ada seorang yang lebih baik lagi ke depan. ya Allah. Itu kalau memang sudah melakukan tadi Kak, sesi khidbah nazar yang lain, dan memang pada akhirnya orang tua masih belum, semoga Allah mudahkan kita menemukan yang lebih baik. Tapi untuk sesi sekarang kakak masih bisa berjuang, Kak Nur Romaisha. Jadi kalau pada akhirnya ibu saya tidak setuju, saya harus melepaskan, begitu ya Kak? Saran dari insya Allah, karena ini niatnya karena Allah ya Kak ya, wallahu a'lam bishawab, ridhonya orang tua adalah yang utama Kak. Ridhonya orang tua adalah ridho yang utama. Nah, untuk soal meninggalkan dan tidak meninggalkan, nanti kakak Meskipun kembali lagi. Meskipun, meskipun alasan orang tua tidak syar'i. ya sebenarnya alasan orang tua itu sangat tidak syar'i ya sebenarnya, kalau secara Islam ya. Tapi kembali lagi sebenarnya, ridhonya orang tua itu ridhonya Allah itu. Itu yang menjadi patokan utama sebenarnya Kak. Kalaupun memang pada akhirnya kakak paksakan, ya Kak ya. Ini kita coba panjangkan efek jangka panjangnya gitu Kak ya. Kalau memang nanti kita paksakan sesuatu itu dan pada akhirnya itu merusak hubungan bakti kita ke orang tua kita, merusak hubungan keluarga kita, merusak banyak hal ke depan, kemudian menjadikan permusuhan di dalamnya, kemudian menjadi ujian itu tuh menjadi intinya keluarga kita sekarang ini tidak diterima oleh keluarga keluarga kita yang awal. Nah, itu akan menjadi kira-kira kita sanggup nggak merasakan itu Nggak Kak? Maksudnya, sanggup sih. nah itu yang perlu kita pikirkan sebenarnya. Jadi Soalnya ras ini Kak, orang-orang di kampung itu ya, udah berusaha untuk membujuk ibu saya. nah, Jadi yang tidak mau ini sisa ibu. Keluarga ya besar itu sudah mendukung dan tidak tidak habis betul. pikir dengan pemikiran ibu saya gitu Kak. Ya. Nah, jadi selain dari tanda-tanda Allah yang Allah kasih ya pada calon pasangan, Allah juga memberikan salah satu tanda
ujian ialah kepada orang tua, Kak. Nah, jadi itu perlu kita timbang-timbang. Kalau memang semua orang sudah mencoba untuk membujuk ya, atau mencoba untuk meyakinkan orang tua, tapi pada akhirnya orang tua tetap kekeh dengan apa yang difikirkan. Sudah kita ajak ngobrol dengan baik, tapi masih alasan-alasannya adalah seperti itu. Ya Allah alam bisawab, yang paling baik adalah yang paling baik adalah mengambil ridhonya orang tua demi mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu sih, Kak. Itu memang berat ya, rasanya berat banget. Tapi kita itu memikirkan multiplier efeknya, Kak. Jangka panjangnya seperti itu. Itu sih, Kak, yang perlu kita timbang-timbang lagi nanti. Nanti Kakak coba ikhtiarkan lagi, Kakak coba sholat lagi ya. Kakak coba berdoa kepada Allah lagi, apakah betul-betul ini menjadi salah satu langkah yang terbaik untukku. Apakah itu meninggalkan atau tetap memperjuangkan. Nah, di posisi ini, Kak. Kalau memang Allah, kalau memang Allah mudahkan hal ini, ya Allah semoga engkau luluhkan hati mamaku, emakku. Ya Allah semoga engkau luluhkan hatinya supaya bisa menerima keinginanku dan tentunya ini menjadi keinginanmu ya Allah, dan tentunya pasanganku ini adalah menjadi sesuatu yang engkau takdirkan untuk membawa agamaku jauh jadi lebih baik lagi. Kayak gitu, Kak. Jadi doanya itu, sholatnya itu mendoakan bahwasanya kalau memang ini Allah mudahkan, maka luluhkan hati orang tuaku. Itu, Kak. Jadi semuanya kita serahkan kepada Allah lagi. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Itu Kak Nur Rumaysyah. Apakah aman, Kak? Iya Kak, aman Kak. Ya, Alhamdulillah semoga ini semoga sudah terlaksana ini Kak. Doanya, ikhtiarnya, berarti tinggal tunggu hasilnya. betul diperbanyak, Kak. Perlu diperbanyak. Soal hasil kan biarkan Allah pada akhirnya akan seperti apa. Tapi dari kakaknya sendiri, tadi ya sesuai dengan bahasan kita ya, melepaskan itu karena Allah. Kalaupun pada akhirnya Allah mentakdirkan untuk kakak melepaskan ya, Kak ya. Berarti niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun awalnya kakak akan sedih banget dan yang lain. Tapi kalau kakak menisbatkan semuanya karena Allah, seperti niat awal ya. Kakak bertaaruf ini semuanya karena Allah kan, betul-betul karena Allah, maka melepaskan juga karena Allah. Cukup di batas itu. Tapi kalau sebaliknya, nah nanti kembali kepada niat kakak juga. Biasanya kadang salah satu proses taaruf yang perlu sangat dijaga adalah niat kita. Adalah niat kita. Tidak memberikan hati kita sebelum sebelum ijab dan qabul itu dilaksanakan. Sebelum akad itu dilaksanakan. Itu salah satu tantangan ketika kita bertaaruf. Adalah menempatkan hati kita di posisi yang netral. Dalam artian netral ini bahasanya, ketika memang tidak Allah jodohkan, ya kita insya Allah mencoba untuk mudah untuk melepaskan kayak gitu. Dan ikhlas atas takdir Allah. Dan begitu sebaliknya, Kak. Kak Nur ya, aman Kak? Insya Allah Kak, jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Yap. Semoga Allah mudahkan ya Kak semua prosesnya, dan ya kita doa sama-sama teman-teman ya. Semoga Kak Nur Allah mudahkan setiap prosesnya, dan tentunya hati orang tuanya Allah luluhkan. Kalau memang itu terbaik bagi Allah, insya Allah Allah mudahkan. Semoga membantu ya Kak. Oke, kita next ya. Boleh Kak Aurora? Silakan Kak. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sangat jelas Kak. Silakan Kak Aurora. Baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas apa yang udah Mas Reki sampaikan tadi materinya. Alhamdulillah, Masya Allah, bertambah lagi wawasan pengetahuan saya dari apa yang sudah Mas sampaikan kepada kami semua tadi. Dan dari apa yang Mas Reki sampaikan, saya izin bertanya sedikit. Ini kan apa yang Mas bahas bukan hanya soal tentang percintaan kepada lawan jenis ya, dan ini mencakup luas. Itu yang saya tangkap ya Mas, soalnya merelakan yang bukan untukmu ini tadi saya dengar juga kepada orang tua yang sudah meninggal, terus kepada kematian gitu kan. Jadi yang ini boleh nggak ya kalau tanyanya lebih dari satu? Boleh Kak, silakan Kak. Tafadhol. Pertanyaan pertama saya adalah mengenai soal percintaan juga ya.
Gini Mas, saya ingin bertanya bagaimana pendapat Mas Reki tentang mengenai keseriusan seorang lelaki yang dianggap serius ketika dia memperlihatkan seakan-akan seolah-olah itu dalam bentuk tindakan. Paham nggak ya maksudnya? Karena menurut saya ya Mas, ada orang gini. Ini boleh nggak ya kalau nanyanya sambil cerita gitu supaya lebih Boleh, boleh. jelasnya? Boleh ya. Karena kalau Boleh, boleh. misalkan langsung ke intinya, itu saya agak kesulitan nantinya saya menanyakan apa, Ya, terus Mas Rekinya menjawab apa, jadi nggak nyambung gitu loh kalau boleh nggak Kak. Insya Allah, dialogin. insya Allah Kakak cerita aja nanti. Insya Allah aku akan tangkap. Karena ini juga aku coba ketik ya, biar nggak salah tangkap gitu. Monggo Kak. Ya, jadi saya punya teman Mas, dan beliau ini dekat dengan beberapa seorang laki-laki yang diantara keduanya, anggaplah ya dua orang laki-laki ini, dan keduanya di awal menunjukkan keseriusan terhadap teman saya ini. Terus singkat cerita, teman saya ini diajaklah sama salah satu di antara mereka untuk bertaaruf, tapi bertaarufnya ini tanpa perantara juga dan berkenalan gitu. Dan teman saya ini merasa cocok karena diawali dengan beberapa hal yang mereka merasa ada kesamaan, satu frekuensi, dan si cowoknya ini juga terlihat lebih dewasa, matang secara finansial juga. Tapi ada hal yang membuat saya merasa kurang dengan apa yang dia sampaikan ke saya waktu dicerita, karena saya melihat nih di salah satunya itu, oke, dia memang seorang laki-laki yang matang secara finansial, sudah mapan juga, tapi dia minta ditunggu. Kalau nggak salah ya Mas, yaitu yang ini nih minta ditunggu, kalau nggak kebalik ya, soalnya ada dua laki-laki yang ingin mengajak dia serius, dan satu laki-lakinya ini itu sekitar dia siap mungkin katanya itu sekitar beberapa tahun ke depan. Jadi mereka berkenalan dulu nih, dalam istilah nggak pacaran sih tapi kenalan gitu. Nah, singkat ceritanya, setelah banyak hal yang dia sampaikan ke saya memberikan sebuah nasihat bahwa ya, setelah kamu maunya gimana gitu, mau lanjut atau enggak, karena teman saya ini memiliki target untuk menikah di akhir tahun 2026, berbanding terbalik dengan seorang laki-laki ini tadi. Dan di sisi lain, oh ya, laki-laki ini akhirnya di cut up lah, terus berakhir singkat cerita dengan laki-laki yang lain lagi. Nah, dengan laki-laki yang lain ini itu dia sempat berkenalan, cuma saya tuh kurang seret sama cowok ini tuh gara-gara omongannya yang, maaf ya Mas, kalau misal dia ngomong kayak gini, kalau misalkan kita nanti ketemu, mereka belum pernah ketemu, cuman mereka melalui jalur ta'aluf online atau gimana gitu, saya nggak paham. Terus berkenalan di WhatsApp, belum pernah ketemu sama sekali, dan bahasa-bahasanya itu kurang serk di saya, karena termasuk melecehkan ya menurut saya, tapi bagi dia mungkin enggak gitu. Dan dia juga sama diminta untuk menunggu hingga beberapa bulan ke depan. Nah, si cowok ini mau untuk sesuai dengan keinginan dia menikah di akhir tahun 2026. Tapi sayangnya, menurut saya bukan merasa sok lebih baik atau gimana ya,
Tapi sebagai teman, sebagai sahabat, saya ingin sahabat saya, teman saya ini memiliki pasangan yang baik. Bukan berarti iri karena mungkin saya belum punya pasangan atau bukan, tapi karena merasa peduli. Saya menyayangi dia karena benar-benar menyayangi sahabat saya ini. Dan pada akhirnya sebagai manusia biasa, saya nggak bisa memaksa orang untuk memilih pilihan tersendiri karena kita cuma bisa menasehati, sedangkan pilihan itu kan balik ke dia. Jadi terkadang saya merasa masih sedih juga ketika dia mau melanjutkan hubungan yang nggak sehat itu. Mereka mengaku nggak pacaran, tapi menurut saya ketika mereka chatan tanpa syar'i, uzur syar'i, menanyakan hal-hal yang tidak penting tanpa ada perantara, itu istilahnya sama aja nggak sih kalau gitu? Cuman beda namanya aja. Kalau dalam bahasa sekarang itu pacaran Islami gitu. Nah, jadi terkadang saya pernah mendengar katanya laki-laki yang benar-benar tulus kepada kita, seorang perempuan, itu adalah saat laki-laki itu benar-benar tidak berani mendekati atau minder, insecure dengan kondisi, dengan keadaan si perempuannya. Bukan malah kayak mengejar itu bisa dikata bagi perempuan-perempuan yang nggak tahu, nggak paham, itu akan menganggap laki-laki itu sangat-sangat berjuang. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah dalam pandangan Mas Reki sebagai laki-laki juga, yang mungkin kenal banyak ada orang yang semacam ini juga, menunjukkan rasa benar-benar cintanya, itu apakah benar-benar mencintai seorang ini dengan tulus, atau hanya dengan istilah kejar, setelah dapat manisnya sampahnya itu dibuang gitu loh. Paham gak sih sama maksud pertanyaannya? Nah, Paham. apakah benar-benar orang-orang yang benar-benar laki-laki ya dalam hal ini yang sedang jatuh cinta atau yang memang sedang mencintai perempuan itu bakal benar-benar mengejar atau sebaliknya akan introspeksi diri atau merasa minder dengan kondisi si perempuannya itu. Dan paham nggak Mas sama pertanyaannya? Paham. Ya, Dan pertanyaan kedua, ini langsung ke pertanyaan kedua atau mau jawab pertanyaan satu dulu? satu-satu dulu kayaknya ya. Boleh, makasih ya Mas. Nanti dikit dulu yang pertanyaan keduanya, oke? Ya, ini aku coba kelola dulu. Oke, terima kasih ya Kak Aurora ya. Berarti ini lebih ke mengacu ke orang lain ya, ke sahabat ya. Yang paling pertama, teman-teman, tugas kita sebagai seorang sahabat adalah mengingatkannya, kemudian mencoba untuk menariknya agar tidak masuk ke dalam zona-zona yang tentunya Allah larang ya, dan Allah murkai di dalamnya. Itu dulu ya pertama. Tapi untuk urusan dia memilih, untuk urusan seperti apa dia melakukan, itu kembali kepada dirinya. Tanggung jawab kita. Kemudian hal kewajiban kita sebagai seorang muslim itu sudah gugur. Ketika kita sudah menasehati kita coba menegur dia, mengingatkan dia, bahkan coba mengajak dia ke jalan-jalan yang baik ya. Seperti itu. Itu tugas kita sebagai seorang muslim ya, teman-teman. Dan Kak Aurora ini tentunya mencintai sahabatnya itu karena memang mencintainya karena kita itu sama-sama saudara, sesama muslim teman-teman semua. Kita mencintai saudara kita karena memang kita menyayangi kita tidak mau masuk ke lubang-lubang yang salah. Itu untuk di tahap awalnya dulu. Nah, kemudian kasusnya adalah tadi udah mencoba bahasanya ta'aruf ya. Kemudian tadi ada bahasanya tentang pacaran Islami ya. Kayaknya banyak banget istilah-istilah yang dibuat-buat saat ini ya. Nggak apa-apa. Aku sering banget juga dengar itu. Nah, teman-teman semua, untuk kasus yang seperti ini, aku coba berbicara dalam laki-laki ya teman-teman. Karena aku laki-laki ya. Teman-teman semua, ini mungkin berat banget ya aku ngomongnya. Tapi semoga teman-teman bisa menerimanya dengan hati yang luas ya teman-teman ya. Dengan hati yang penuh khidmat. Dengan sesuatu yang bisa kita artikan ke sesuatu yang positif.
Nah, teman-teman, laki-laki yang baik, laki-laki yang baik, laki-laki yang serius, laki-laki yang memang dia memahami bahwasanya din ini adalah hal utama, ialah dia akan memuliakan kalian. Gimana cara memuliakannya? Pasti kan kayak gitu kan pertanyaannya. Gimana cara memuliakannya? Ialah dengan tidak mengajak kalian ke jalan zina. Contoh, yang ngajak pacaran misal gitu kan. Kemudian hal-hal yang kayak berbau-bau yang di apa packaging sebagai sesuatu hal yang islami, tapi padahal itu tidak pernah masuk dalam kategori islami kayak gitu. Kayak misal ta'aruf tadi. Banyak banget ya pelanggaran-pelanggaran yang tentunya sudah dilakukan ya tadi kayak. Kalau ku cek ya. Yang pertama, tidak ada perantara. Ta'aruf itu kan memang dalam bahasa Indonesia perkenalan, mengenal teman-teman. Tapi ta'aruf itu kita ambil dari istilah Arab gitu kan, bahasa-bahasa Arab gitu kan. Kemudian juga ta'aruf ini kan sesuatu yang Allah muliakan dengan segala prosedurnya. Enggak? Oke? Yang pertama tadi ta'arufnya udah nggak pakai perantara. Kemudian tiba-tiba langsung ngechat. Yaitu kita coba berpikir, apa bedanya ketika kita ingin kenalan dengan orang tanpa proses itu dengan tadi yang disebut ta'aruf tapi kita tidak pakai perantara. Dalam artinya gini, kalau aku mau kenal dengan seorang, aku langsung aja ngechat dia kayak gitu. Nah, apakah itu bisa kita sebut sebagai ta'aruf yang dalam tanda kutip ta'aruf yang Allah berikan ya? Atau itu hanya perkenalan? Maksudnya itu mengenal secara langsung? Boleh di kolom komentar teman-teman. Itu dulu ya. Nah, sepemahamanku kayak ya ke Aurora ya. Ta'aruf itu sesuatu yang pertama yang Allah muliakan. Kemudian ada prosedurnya. Yang pertama, kita tentunya sudah siap dulu ya, bahwasanya kita siap menikah. Yang kedua, kita coba mulai menyusun CV. Kemudian kita sampaikan ke siapa yang target kita. Misalnya kita udah punya target itu siapa. Atau kalaupun tidak punya target, kita coba bantu ke murabi atau ustadz atau memang orang yang sudah berpengalaman melakukan hal tersebut seperti itu. Dalam artian berpengalaman dalam menjadi narahubung ya dalam hal ta'aruf gitu kan. Kemudian sepemahamanku kayak obrolan itu dalam ta'aruf ketika kita sudah dibentuk dalam sebuah grup yang sudah masuk ke sesi tanya jawab, itu tidak boleh sama sekali kita ngechat orang tersebut di luar daripada grup itu. Dalam artian obrolan itu semuanya di grup. Tidak boleh sama sekali kita ngechat seseorang tersebut dengan alasan apapun. Alasan apapun. Karena proses ta'aruf ini sedang berjalan. Proses ta'aruf ini sedang diperantarai. Maka kita menghargai semua proses itu melalui perantara. Ada waktunya. Diberikan sesi waktunya. Dan haram hukumnya ketika menjalankan proses ta'aruf yang betul-betul ta'aruf, kita ngechat personal ke calon kita itu. Jangan, Kak. Karena itu bukan ta'aruf namanya, tapi itu ya kayak kita kenal pada umumnya. Kayak misalnya ya aku kenal sama siapa gitu, ya udah aku chat langsung misal gitu kan, misal kan. Oh, ini gini kayak gitu. Nah, itu kan bukan proses ta'aruf namanya, Kak. Itu dulu ya yang perlu kita luruskan dari ngomongin soal ta'aruf. Kayak gitu. Karena ini prosesnya sangat mulia sekali teman-teman semua. Terkadang kita itu karena mungkin kayak mohon maaf bahasa halusnya bisa aku pelajari, bisa aku katakan itu adalah kita kurang belajar ya. Dua orang itu yang melakukan itu kurang belajar menurutku ya. Kurang belajar itu kenapa? Karena tidak tahu prosesinya seperti apa, kemudian apa sih prosedurnya, apa sih larangannya, kemudian apa sih yang harus sudah kita siapkan sebelum kita menuju itu. Itu perlu banyak baca sebelum kita bisa bilang ta'aruf gitu. Ya jangan, kalau memang kita mau mengenal mah jangan dikatakan ta'aruf ya, kita kenal biasa kayak gitu kan. Itu. Kemudian terkait dengan menunggu. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, aku coba breakdown dulu ya. Teman-teman semua, laki-laki yang sudah siap, laki-laki yang memang dia sudah berniat ingin menikah, kalaupun memang ada masa tunggu dalam proses ta'aruf, itu ada masa tunggu jeda antara mengumpulkan uang. Bukan jeda minta kalian menunggu sekian tahun, enggak teman-teman. Siapa yang bisa menjamin bahwasanya laki-laki itu akan tetap kembali kepada kalian setelah kalian tunggu beberapa tahun? Siapa yang bisa menjamin? Teman-teman, apakah ada yang bisa menjamin bahwasanya laki-laki itu akan tetap bersama kalian selama proses kalian menunggu? Itu perlu kita pikirkan. Enggak kan? Siapa yang bisa menjamin?
Kemudian ketika kalian sudah mengorbankan waktu kalian, ya nggak? 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ternyata Allah takdirkan seorang laki-laki itu dengan orang lain. Gimana perasaan kalian? Ya di luar kita ngomongin soal takdir ya teman-teman. Gimana perasaan kalian? Ketika kalian telah dijanjikan oleh seorang laki-laki untuk menunggu, tapi pada akhirnya laki-laki itu tidak mentepati apa yang dia ucapkan. Kira-kira gimana perasaan kalian? Sedih kan? Ya itu teman-teman. Menurutku teman-teman nggak perlu mengambil resiko itu teman-teman. Karena high risk. Kita nggak tahu high return atau enggak. Tapi high risknya gede banget teman-teman semua. Ya, dan itu ini teman-teman ya. Dan itu bukan termasuk dari salah satu bagian yang tentunya mencirikan kita itu udah siap atau tidak. Tapi kalau melihat dari ceritanya Ustadz Hadi Hidayat ya teman-teman ya, yang tentunya beliau bilang ke istrinya yang sekarang ya, yang dulu waktu itu calon ya. Ustadz Hidayat kan ingin studi lanjut ya tentunya, menjalankan amanah. Dan kalau nggak salah ya, coba koreksi ya, beliau bilang ke calon istrinya itu, yang istrinya sekarang, kalau memang Allah takdirkan kita bersama dan yang lain, maka insya Allah setelah aku misalnya S2 aku akan ke rumahmu lagi. Ini kayak gitu bahasanya. Tapi kalaupun ada laki-laki yang baik yang datang kepadamu terlebih dahulu, silahkan, bahasanya itu kayak silahkan kayak gitu. Insya Allah ini takdir Allah yang paling baik. Nah itu bahasanya seperti itu kak. Bukan ya sudah, tolong dong tunggu aku 6 tahun lagi, tolong dong tunggu aku 5 tahun lagi. Siapa yang bisa menjamin hal itu akan terjadi? Maksudnya itu terjadi pernikahan, siapa yang bisa menjamin? Gak ada. Malah yang timbul adalah kerugian. Nah, berbeda ketika kita ngomongin soal ta'aruf ya. Dalam artian soal finansial. Berbeda. Ada masa tunggu yang mungkin memang kita sampaikan kondisi finansial kita. Kemudian ketika memang Allah akan mudahkan, bukan berarti kita nyuruh nunggu, enggak teman-teman. Di situ ada kesepakatan dalam ta'aruf. Bahwasanya, oh menunggu paling lama setidaknya 6 bulan, 3 bulan. Itu kesepakatan bersama. Bukan permintaan. Bukan permintaan dari laki-laki. Tapi bahkan bahasanya seperti ini. Saya akan coba ikhtiarkan semaksimal saya terkait finansial ini, dan tentunya saya ingin berjuang dulu. Tapi pada akhirnya ketika memang Allah takdirkan kita tidak bersama, maka tidak ada kerugian di antara kita. Karena kita sudah melakukan proses yang sangat baik, dan tentunya hasilnya berarti kita tidak Allah takdirkan bersama. Gitu. Tapi semuanya diikhtiarkan. Nah, di sini kayak pengertiannya dulu ya. Jadi proses ta'aruf tuh betul-betul kayak, ya kalau kita udah approach ta'aruf, berarti kita udah punya persiapan dong, ya enggak? Baik dari segi mental, dari segi fisik, maupun dari segi finansial, maupun soal agama kita, pemahaman kita menjadi akan seorang menjadi suami, menjadi istri, menjadi ibu, menjadi ayah. Itu teman-teman semua. Itu dulu. Kemudian terkait dengan yang tadi ya, yang kedua tadi kalau nggak salah itu perkenalan lagi, tapi dia langsung ngechat, kemudian memakai bahasa-bahasa yang kurang pantas ya. Bener Kak Aurora ya? Bahasa yang kurang pantas ya. Iya, betul, Mas. Tuh. Kalau Nah, kalau menurut saya itu bahasanya lebih ke, maaf ngomong ya, iya nggak apa-apa. lebih ke melecehkan. Ya, itu udah tanda kalau memang sudah itu udah cut gitu. Karena memang teman-teman, laki-laki yang serius dengan kalian ya, sepemahamanku dia akan memuliakan kalian dengan cara yang paling baik. Nah, ngomongin soal laki-laki itu akan mengejar atau tidak, kalau memang dia suka, kalau memang dia punya ketertarikan, dia akan ikhtiarkan itu. Nah, konsep ikhtiar ini, teman-teman semua, dia akan berjuang yang pertama memenuhi segala kebutuhan untuk mencapai pernikahan tersebut. Ya enggak? Ini konteks kita ingin menikah ya. Aku tidak membahas konteks ingin pacaran, beda lagi itu, teman-teman. Nah, laki-laki akan menunjukkan keseriusannya dengan memperjuangkan itu dari segi finansial, memperjuangkan itu dari segi menjaga hatinya, memperjuangkan itu dari segi dia menjaga hatinya hanya karena Allah. Kemudian dia mendoakan semoga proses ini Allah mudahkan. Kemudian tentunya ketika sudah sampai ke tahapan dia ke rumahmu berkenalan, itu yang paling baik. Jadi
Dia tidak nge-approach-nya ke kamu secara langsung, tapi dia nge-approach-nya ke orang tua. Kemudian dia memperjuangkan banyak hal. Itu tentunya teman-teman, kayaknya itu tidak akan merugikan kalian sebagai perempuan. Karena kalaupun memang tidak Allah takdirkan, tidak ada yang rugi di antara keduanya kayak gitu. Laki-laki pun harusnya ngerasa nggak rugi. Karena apa? Karena dia sudah mengusahakan semampunya. Tapi karena memang tidak jodoh, ya udah, berarti Allah akan berikan takdir yang terbaik setelahnya. Seperti itu. Jadi pacaran Islami, menurutku nggak ada, Kak. Sorry to say, aku harus bilang nggak ada. Kalau memang ada pacaran Islami, berarti ada zina Islami juga dong. Berarti ada sesuatu yang buruk jadi kita islamikan. Iya nggak? Kan secara logika kita berpikir sebagai seorang manusia yang Allah berikan rahmat untuk berpikir, nggak masuk. Ya nggak? Aja. Sesimpel itu kalau aku mikirnya, bahwasanya kalau memang ada pacaran Islami, kenapa Allah ciptakan proses-proses yang tidak merugikan kedua belah pihak kayak gitu. Itu. Cuman memang di era sekarang banyak sekali berseliweran ya konten-konten TikTok dan lain-lain. Dan itu tentunya kalau nggak kita filter teman-teman, itu akan mempengaruhi cara kita berpikir. Ya. Itu Kak untuk pertanyaan pertama. Apakah udah kejawab Kak Aurora? Halo? Sudah, Mas. Oke, aman? Jawaban untuk pertanyaan Aman, pertama? Aman ya? aman, insya Ya, Allah. kita tahan dulu untuk pertanyaan kedua. Aku coba lanjut ke yang lain. Makasih ya Kak Oke, Aurora ya. Sebentar ya. makasih Mas. Ya, aku coba baca di kolom komentar dulu ya, teman-teman. Kita batasin sampai jam 10 ya teman-teman. Kak Agam, apa tantangan terbesar dalam menjaga diri di tengah godaan zaman sekarang? Soalnya zaman sekarang udah nggak bisa dikendalikan lagi Kak. Dan apa yang harus saya lakukan Kak ketika melihat pandangan begitu? Yang paling simpel jawabannya adalah menjaga ibadah kita, Kak Agam. Karena tentunya seperti sholat kita. Kalau sholat kita baik, insya Allah semuanya baik. Tapi kalau sholat kita buruk, nah itu perlu dipertanyakan. Karena hal yang paling pertama dihisab adalah sholat kita. Dan tentunya untuk menjaga diri di godaan sekarang adalah mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita tidak bisa bersanding dengan siapapun, sekalipun itu manusia ataupun kiai. Karena tidak ada seorang ulama yang mumtaz sekalipun, kecuali Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang tentunya ya kita mendekatkan diri kepada Allah dan minta berdoa bahwasanya ya Allah, semoga aku tidak menjadi orang-orang yang terlena atau orang-orang yang lalai di dalam beribadah kepadamu, seperti itu. Jadi dekatkan diri kita kepada Allah, itu salah satu hal yang insya Allah efektif meskipun ujiannya cukup banyak ya. Kalau dunia seperti apa, cari circle yang support kita. Itu penguat kita, karena kita kalau hijrah sendirian sulit ya. Kita butuh partner, kita butuh rekan yang menguatkan, kita butuh teman yang mengingatkan, kita butuh keluarga yang terus support kayak gitu. Itu ya Kak ya. Kak Putri Rama, Kak, menyambung tema malam ini, bagaimana ciri-cirinya jika hati kita sudah benar-benar merelakan seseorang yang bukan untuk kita? Saat ini saya sedang berusaha ikhlas melepaskan seseorang yang ingkar janji dan pergi tanpa penjelasan, namun kadang rasa sakitnya tiba-tiba muncul lagi. Apa yang harus saya lakukan saat perasaan itu datang kembali? Oke, berarti kalau hal ini tentunya Kakak sudah berharap ya terhadap orang tersebut ya, karena dia menjanjikan ya. Nah, salah satu hal teman-teman yang paling berat bagi kita adalah kita menurunkan ekspektasi kita. Dalam artian kita tidak cepat-cepat menerima janji atau tawaran dari seseorang yang tentunya bisa kapan saja meninggalkan kita. Itu. Makanya menjaga hati itu bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan juga sesuatu yang sulit. Hal ini perlu dari kitanya untuk menjaga hati, untuk menaruh hati kita dalam keadaan netral. Itu sulit banget, tapi bisa kita lakukan. Seperti itu. Nah, kemudian ciri-ciri jika hati kita sudah benar-benar merelakan. Oke. Ciri-ciri hati kita yang sudah bisa merelakan, yang pertama ya, sepemahamanku Kak ya, tentunya kita tidak banyak berpikir tentang dia lagi. Kemudian yang kedua, kita memperbanyak aktivitas kita, tentunya salah satunya adalah untuk meninggalkan pemikiran-pemikiran yang memang seharusnya kita tinggalkan. Yang tadi ya, terpikirkan tentang dia dan lain-lain. Nah, kemudian untuk soal janji,
Teman-teman, janji manusia itu nggak ada satupun yang bisa kita percaya 100%. Tidak ada satupun janji dari manusia kita sekarang ini yang bisa memastikan bahwasanya itu akan ditepati. Tapi bukan berarti kita suuzon ya teman-teman ya. Kita tetap harus berhusnuzon. Tapi ketika memang janji itu dilanggar, sesuatu dilanggar, itu yang perlu dipertanyakan adalah orang yang melanggar. Kenapa? Karena janji itu harus ditepati. Kalaupun memang tidak mampu menepati dengan nilai yang sama, itu perlu untuk dibicarakan, perlu untuk minta maaf, perlu untuk melakukan berbagai hal. Dan untuk kita pribadi, jangan terlalu mudah mengubah janji, apapun itu. Janji ingin menikahi, janji ingin A, B, C, D, F, G. Semuanya itu kita nisbatkan kepada Allah. Insya Allah, jika Allah mudahkan, aku akan datang. Nah, insya Allah ini bukan berarti kita enggak ya. Insya Allah kan harus diusahakan kayak gitu. Sampai di titik memang kita nggak bisa. Kayak gitu kan. Tapi setidaknya kita tidak terlalu mudah untuk menjanjikan teman-teman. Karena apa? Karena janji itu kalau kita langgar bisa menyakiti orang yang kita telah janjikan. Kayak gitu. Makanya sangat dianjurkan untuk kita tidak mudah memberikan janji apapun itu. Nah, yang ini Kak tadi Kak. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah yang jelas ya, segala sesuatu itu perlu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah tenangkan kita. Kemudian juga doa-doa yang terbaik adalah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wala tu'atik. Intinya kita minta bahwasanya hati kita ini tetap berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kan. Kita berdoa bahwasanya ya Allah ya Tuhanku, teguhkanlah imanku, teguhkanlah ibadahku untuk agama ini, untuk Engkau. Ya Allah, jangan Engkau datangkan perasaan-perasaan ini lagi karena aku mengaku salah. Aku sudah melakukan sesuatu, aku sudah menerima janji yang tentunya tidak ada janji yang sebaik janji Engkau ya Allah, dan aku sudah merasakan akibatnya. Maka setelah itu, ya kita perbanyak aktivitas kita dengan hal yang baik. Perbanyak hal-hal yang baik itu untuk menjadikan kita jauh lebih baik lagi, teman kita. Jadi itu sih Kak, memang itu proses sih Kak Putri. Proses pelan-pelan kita menghilangkan ingatan-ingatan kita tentang rasa sakit kita. Tapi tentunya hal yang paling baik adalah yang berdoa, kemudian memperbanyak aktivitas dengan yang positif, dan yang ketiga adalah berdoa kepada Allah semoga Allah temukan kita dengan orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya orang yang kita sukai. Nah, ada bahasa itu nggak apa-apa. Hal itu perlu dilawan Kak. Jadi bukan kita hindari ya perasaan-perasaan seperti itu. Kita lawan, kita berdoa kepada Allah, dan tentunya kita memperbanyak aktivitas positif kita, dan semoga dengan memperbanyak aktivitas positif kita tentunya Allah mudahkan untuk melupakan hal tersebut, dan tentunya Allah temukan kita dengan orang-orang baik setelahnya. Itu ya Kak Putri ya? Putri Rama ya? Oke. Kan ya, masa tunggu untuk mencukupi sebenarnya. Masa tunggu untuk mencukupi finansial dalam tarif itu berapa lama, Mas? Koreksi kalau salah ya. Kadang ada yang bilang tuh sebenarnya tuh nggak boleh lama ya, tapi ada yang 3 bulan, 6 bulan, sampai maksimal tuh 1 tahun ya. Tapi itu betul-betul fokus untuk hal-hal yang spesifik ya Kak ya. Perlu ada aksi di situ, penunjukan, maksudnya tuh sesuatu yang memang diikhtiarkan kayak gitu. Tapi alangkah baiknya untuk tidak memperlama, karena kita sudah masuk di proses ta'aruf kayak gitu. Tinggal deal-dealannya aja nanti sama orang tua seperti apa kayak gitu. Nah, terkadang yang banyak buat laki-laki mundur itu adalah soal finansial. Karena mungkin dari kakaknya atau kitanya itu pengennya itu tidak memberatkan ya. Tapi terkadang pernikahan itu bukan hanya aku dan engkau, tapi kita juga membawa keluarga kita. Meskipun secara Islam itu aku dan engkau ya dalam hal perkara bagaimana proses pernikahan itu bisa terwujud seperti itu. Tapi kan ada namanya gimana ya? Terkadang saat ini tuh kita itu melibatkan orang tua itu dalam beberapa porsi gitu. Termasuk tadi. Terkadang keluarga kita juga ya ikut campur segala macam. Tapi kalau kita berpaham atas bahwasanya pernikahan itu kalau memang seseorang kedua insan sudah mencintai, alangkah baiknya untuk segera dinikahkan. Seperti itu. Nah, dinikahkan kayak ini tentunya harus punya ilmu dan juga persiapan-persiapan lainnya seperti itu. Nah, kadang itu sih yang ngebuat laki-laki itu kadang bukan mundur ya, tapi lebih banyak kayak tidak mencapai titik itu karena finansialnya
belum sampai kayak gitu. Itu sih Kak sebenarnya. Beberapa part ya yang terkadang ngebuat laki-laki itu ya udahlah aku coba ikhtiarkan dulu maksimal kayak gitu tentang finansial. Itu salah satu tantangan banyak laki-laki ya. Itu ya Kak Nia ya. Tadi udah aku jawab ya tentang masa tunggunya, kemudian aku tambahkan lagi tadi. Hukum zina mata bagaimana dari pandangan Kakak? Ya bisa zina mata tuh zina dari mata, dari tangan segala macam, semuanya bisa. Nah, ini sebenarnya kalau bisa kita menundukkan pandangan kita ya kepada lawan jenis kita teman-teman semua. Nah, dan yang paling banter adalah kita melihat sesuatu itu dengan niat yang tentunya tidak ada hasrat. Nah, itu sulit ya. Tapi betul-betul ketika kita berbicara, misalnya aku ya, aku ngelihat kayak gini. Belum tentu aku ngelihat kalian teman-teman. Mataku memang karangan, tapi belum tentu fokus objek itu kalian. Enggak. Kadang aku kosongkan mataku seperti itu. Nah, tapi ini alangkah lebih baiknya untuk menundukkan pandangan seperti itu. Karena sulit untuk mengendalikan niat ya, kayak Kak. Nah, Bismillah, semoga kita semua dijodohkan dengan orang yang terbaik dari Allah, jodoh yang Allah cintai, yang Allah sayangi, yang Allah ridhoi, dan Allah restui untuk menjadi pasangan kita kelak, yang bisa membuat kita bahagia baik di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua dipertemukan dengan jodoh yang baik ya, jodoh yang sekufu, dan jodoh yang tentunya bisa membuat agama kita jauh lebih baik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasanya juga ngarah ke jodoh ya. Pekerjaan teman-teman, pekerjaan juga sebenarnya. Ya kalau kita Allah uji dengan tidak lolos, berarti mungkin itu bukan tempat yang baik untuk kita ya. Tapi mungkin Allah berikan pekerjaan yang baik lainnya seperti itu. Oke, teman-teman kalau mau ada pertanyaan lagi boleh ini ya, raise hand ya, ataupun di kolom komentar. Silakan Kak Aurora untuk pertanyaan keduanya boleh. Beneran boleh ya tadi? Boleh, boleh. Yang penting aku udah jawab dulu Dini kan, karena kan aku coba membagi ya. Silakan Kak. Iya, iya. Lanjut ke pertanyaan kedua, ini bukan masalah tentang percinan seperti yang di pertanyaan pertama ya Mas, tapi tepatnya lebih ke dalam hal sesuatu yang bentar ya Mas. Oke, maaf ya. Lebih ke tentang mengenai permasalahan yang terjadi bukan hanya tentang satu orang atau dua orang, tapi dari pengalaman yang saya lihat di kehidupan orang-orang terdekat. Bagaimana cara kita untuk bisa atau bahasanya tuh lebih ke legowo dalam menerima atau merelakan sesuatu yang sudah didapatkan dengan mudah, tapi ketika ada suatu kejadian itu harus dilepas. Paham gak sih maksudnya? Ya paham ya? Saya tanya dari suaranya nggak kedengaran. Paham sih Kak. Coba ulangi sekali lagi tahapan terakhir tadi. Pertanyaan terakhir tadi. Apa ya tadi ya? Yang tadi tentang melepaskan. Ketika sesuatu itu sudah didapatkan dengan mudah, dengan sesuatu yang membahagiakan di awal kehidupan, lalu berlanjut pada saat dimana ada momen kita harus melepaskan sesuatu itu. Paham gak sih maksudnya? Takutnya Paham. Lanjut. mengerti kan? Jadi
saya melihat ada suatu kejadian gitu ya, pengalaman dari orang lain yang bisa diambil juga pelajarannya. Hanya saja saya penasaran apa yang harus kita lakukan sebagai kewaspadaan. Bukan kewaspadaan ya, kalau kewaspadaan lebih kayak bahasanya kasar banget, lebih ini dijadikan pembelajaran, dimana semuanya itu di mata orang itu hanya tentang langsung aja lah. Misal Iya, nggak apa. bagaimana kedengaran nggak ya kalau ngomongnya Aman-aman pelan-pelan? kedengeran. Ini adalah ini diawali cerita ya. Saya mengenal ada beberapa orang, di mana di antara beberapa orang ini sebuah keluarga, dan di situ di antara keluarganya ada yang beranggapan bahwa harta itu adalah suatu hal yang membahagiakan, sesuatu hal yang penting. Lalu di dalam keluarganya ini terlahirlah seorang perempuan yang sebelumnya menikah dengan seorang laki-laki, yang dimana pada saat itu ternyata ketahuan suami selingkuh, dan di situ terjadilah proses perceraian dan menikah lagi dengan seorang laki-laki yang berbeda, dan kehidupannya memang sederhana tapi membahagiakan. Sedangkan kehidupannya dengan suami sebelumnya itu penuh dengan harta, tapi bukan orang yang kaya banget ya, tapi ada gitu. Ada, dan apa kekurangan, bisa dibilang kekurangan. Hanya saja si perempuan ini memutuskan gak mau melanjutkan pernikahan yang sudah diawali dengan perselingkuhan. Pada akhirnya keluarga si perempuan ini awalnya menerima pernikahan si perempuan ini dengan suaminya sekarang. Namun laut kelamaan pernikahan itu tidak disetujui karena penghasilan daripada si laki-laki ini tidak sebanyak dari mantan suami, alias gimana ya, kadang kerja kadang enggak gitu. Jadi pekerjaan tetapnya itu enggak ada lah. Dan singkat cerita pernah ada di fase dia itu ingin mengakhiri hidup, pernah ada fase ingin mengakhiri hidup karena merasa nggak tahan dengan apa yang terjadi, apa yang ditimpa, kekurangan. Terus ketika itu saya hanya bingung mau ngomong apa, karena posisinya ketika kita menasihati butuh sabar, saya rasa mereka lebih sabar, dan kita juga harus menempatkan kata sabar itu pada saat yang tepat. Jadi menurut Mas, bagaimana cara kita orang luar menanggapi permasalahan yang seperti ini? Karena saya sering mendapatkan curhatan, baik itu dari yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Jadi ketika dipertemukan dengan persoalan semacam ini yang berhubungan dengan materi dalam artian rumah tangga, itu terkadang agak kesulitan dalam menanggapinya. Karena saya tidak berada di posisi itu, dan ketika kita mengucapkan sabar pun kayaknya itu bukan sesuatu yang mereka butuhkan. Paham nggak pertanyaannya? Iya. Makasih Mas. Iya, sama-sama kalau ya. Oke. Insyaallah tabarakallah ya, ceritanya cukup detail ya, dan juga cukup panjang seperti itu. Mungkin kalau bisa aku ambil kesimpulan dari pertanyaannya itu seperti kayak cara menanggapi ya.
in case tadi ya, yang pertama tadi tentang mendapatkan dengan mudah, kemudian pada akhirnya ingin melepaskan gitu kan, pada akhirnya harus melepaskan, dan juga tentang suami pertama yang dia selingkuh, kemudian proses cerai dan sudah cerai, kemudian bertemu dengan laki-laki selanjutnya, dan laki-laki ini mungkin kekurangan secara finansial ya daripada mantan suami yang lalu kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana mengatasi atau menanggapi hal tersebut atas ujian-ujian ini gitu kan. Betul Kak ya? Boleh ya aku simpulkan seperti itu ya pertanyaannya? Betul, betul. Oke. Nah, jadi terima kasih Kak Aurora. Ceritanya cukup Masya Allah tabarakallah ya, menjadi referensi kita juga teman-teman ya. Bagi kita yang belum menikah ini ya, supaya Allah mudahkan kita bertemu dengan jodoh sebaik-baiknya jodoh yang sudah Allah takdirkan kayak gitu. Nah, yang jelas sepemahamanku bahwasanya ketika kita sedang mengejar sesuatu, kemudian mendapatkannya dengan mudah, ujian yang paling sulit adalah, baik itu mendapatkannya dengan mudah ataupun sulit, ujian yang paling sulit adalah dengan menjaganya. Bagaimana kita menjaga hasrat itu tetap muncul. Dalam artian hasrat berjuang itu tetap ada. Kemudian bagaimana kita bersifat syukur atas apa yang kita miliki. Kayak gitu. Kemudian bagaimana cara kita menanggapi segala sesuatu itu karena memang Allah yang berikan kayak gitu. Dan ketika memang Allah takdirkan untuk melepaskan, maka kita dengan keyakinan penuh bahwasanya hal ini sudah Allah takdirkan dan tentunya perkara-perkara ini adalah perkara terbaik yang sudah Allah berikan dan Allah takdirkan untukku. Seperti itu. Itu untuk in case soal yang mudah mendapatkan kemudian harus melepaskan kayak gitu ya. Karena merelakan untuk manusia pasti berat ya. Dan tentunya akan banyak penyesalan. Tapi ketika kita merelakan sesuatu itu karena Allah, untuk Allah, tentunya banyak sekali kemudahan, hikmah, dan tentunya hal-hal baik ke depannya. Itu yang untuk incase itu. Kemudian selanjutnya, terkait dengan suami ya, kemudian cerai dan yang lain. Teman-teman perlu kita ketahui bahwasanya Allah itu tidak menyukai perceraian. Itu dulu ya. Kecuali dalam hal-hal tertentu. Bukan berarti perceraian itu haram, enggak teman-teman. Cuman memang tidak Allah sukai saja. Nah, namun memang ketika perkara itu menyangkut perkara ibadah, ketika menyangkut perkara sesuatu yang membahayakan kita ke depannya, ketika perkara itu menyangkut tentang generasi kita selanjutnya, atau perkara itu sesuatu yang tidak bisa kita selamatkan lagi dalam artian perubahan sikap pasangan dan yang lain, maka perceraian itu adalah menjadi salah satu solusi yang paling efektif untuk menyelamatkan agama kita, menyelamatkan diri kita, dan menyelamatkan generasi kita selanjutnya. Itu ya teman-teman ya. Jadi perlu kita pahami dulu perceraian tuh Allah suka atau tidak. Kemudian kalau memang Allah tidak suka kenapa? Kalau Allah ridho kenapa kayak gitu. Itu dulu soal perceraian. Nah, soal suami selingkuh teman-teman semua. Kayaknya laki-laki dan perempuan kayaknya tidak akan mungkin ya tidak akan mentoleransi hal seperti itu. Karena kan selingkuh itu sesuatu pengabaian ya teman-teman. Sesuatu khianat kepada, kalau dalam dalam pernikahan itu khianat dalam mitsaqon gholizah teman-teman. Perjanjian yang suci, perjanjian yang agung. Dalam ijab dan qabul gitu. Nah, itu kita sudah melanggar perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan para malaikatnya, yang disaksikan para malaikatnya, dan tentunya janji kita kepada orang tua si perempuan. Itu ayahnya. Itu tanggung jawabnya berat sekali ya teman-teman ya. Dan perilaku selingkuh ini, sepemahamanku sebagai seorang laki-laki, teman-teman semua, itu bisa menjadi sebuah penyakit yang berulang, repeat, kayak gitu. Apapun apapun alasannya, perselingkuhan itu apapun alasannya, itu tidak dibenarkan. Dan tentunya high risk-nya lebih tinggi ketimbang high return-nya, gitu. Dan perlunya kita menjaga diri kita masing-masing ya, agar kita mempunyai sifat yang syukur
Masya Allah, mati lampu lagi. Halo teman-teman semua, apakah suaraku kedengaran? Tadi mati lampu, wifi ku hilang, terpental. Kayaknya recordnya ngulang lagi ya, tapi nggak apa-apa lah. Udah. Oke, aku lanjutin yang tadi ya. Berarti soal perselingkuhan teman-teman semua. Nah, kita perlu banget berdoa kepada Allah supaya mendapatkan pasangan yang bukan dari kalangan-kalangan hobi berselingkuh, teman-teman. Atau hobi atau menjadi pengkhianat kayak gitu. Perlu banget. Dimulai dari diri kita sendiri dulu. Dimulai dari kita sendiri dulu untuk tidak menjadi pengkhianat. Semoga Allah berikan kita kepada sosok yang setia dan penuh rasa syukur dan sebagainya kayak gitu. Dan tentunya cara mengatasinya adalah ini sih Kak. Em, terkait dengan apa? Tidak setuju ya orang tua ya. Sebenarnya kalau kita sudah menikah, berarti kan itu ada pengalaman-pengalaman yang perlu kita tinggalkan ya. Nah, sekalipun itu masalah finansial, balik lagi cara kita meyakinkan kepada orang tua sebenarnya. Bahwasanya kebahagiaan itu akan muncul seiring dengan kebersamaan yang akan kita perjuangkan bersama. Jadi ngomongin soal finansial, kan rezeki itu sebenarnya sudah Allah atur teman-teman semua. Sudah Allah cukupkan kita. Intinya tuh rezeki kita itu sudah Allah tulis kayak gitu. Tapi memang kita perlu ikhtiar untuk menjemputnya, perlu tawakal kepada Allah dan sebagainya seperti itu kan. Teman-teman kalau suaraku nggak jelas, bilang ya. Takutnya ini nge-lag. Masih jelas kah? Halo? Iya. Nggak tahu nih lampunya. Aman teman-teman, nggak ada. Wah, jangan bilang ini setan. Nggak ada itu aman aja. Oke, aku lanjut lagi ya tadi ya. Nah, terkait dengan hal tersebut teman-teman semua. Allah Akbar. Maaf, tunggu sebentar. Oke, tepat. Nah, tadi ya. Ya bahwasanya dimulai dari diri kita dulu teman-teman semua. Bagaimana kita mempunyai sifat syukur, sifat setia dan sebagainya supaya Allah karuniakan kita dengan orang-orang yang juga sama seperti itu. Nah, balik ke finansial tadi. Finansial kan memang sudah Allah tuliskan ya. Nah, nanti bagaimana cara kita menjelaskan kepada orang tua dan lain. Sebenarnya perspektif orang tua itu harus kita pertimbangkan juga ya terkait dengan kehidupan. Mungkin kita punya tanggungan dan segala macam dan itu perlu juga untuk kita pertimbangkan. Tapi pada akhirnya kita perlu lagi melihat potential feature tadi Kak sebenarnya. Selalu kusampaikan, laki-laki itu harus lihat potential feature-nya. Apakah ada atau enggak kayak gitu. Ya. Kalau memang masih banyak pertanyaan aku akan tambahkan 15 menit ya teman-teman ya. Dan itu terakhir. Karena takutnya udah kemalaman. Gitu ya Kak ya. Jadi soal finansial ini sebenarnya bisa diobrolkan dulu seperti itu. Meskipun tidak sama banyaknya kayak mantan suami ya. Tapi kalau memang kakaknya temennya itu ridho dan memang insya Allah akan saling support kayak gitu ya. Soal kenaikan finansial yang lain, perjuangkan. Cuman memang kita perlu menjelaskan ke orang tua dengan baik. Kemudian meyakinkan bahwasanya saya bahagia dengan yang sekarang ketimbang dengan mantan suami saya yang lalu. Karena memang habit selingkuh itu kan sulit ya, kayak kalau finansial itu kan insya Allah bisa coba kita tingkatkan bersama kayak gitu. Bahasanya kayak gitu ya kalau finansial. Tapi kalau soal ngomong habit, selingkuh dan lain-lain itu sulit untuk dirubah. Itu sih Kak. Kayak aku lanjut ya. Insya Allah ini agak banyak. Sebentar. Dari Oke Kak Rizka ya. Seringkali kita merasa oke, kalau yang nazar sama hitbah ini teman-teman, ini kan sebenarnya kan nazar itu kan untuk melihat ya, melihat dalam artian tuh kayak contoh, misal kalian bercadar segala macam, itu kita bisa melihat wajahnya, karena kan ada nasab yang perlu kita lihat kan, baik dari kecantikannya, hartanya, latar belakangnya, dan juga agamanya seperti itu. Dan tujuan nazar itu sebenarnya itu untuk meyakinkan kembali sih Kak, meyakinkan kembali bahwasanya kita yakin dengan beliau, bukan menjadi ajang ini ya, menjadi ajang melihat keseluruhan. Enggak. Misalnya contoh, apa nih? Em, mungkin yang paling jelas, mungkin dia punya tanda lahir di kepala, mungkin ya. Nah, atau apalah kayak gitu. Atau mungkin secara fisik dan lain-lain kayak gitu. Karena kan Nazar kan melihat ya, melihat kayak gitu.
Kemudian setelah yakin ya khidbah, jangan kelamaan itu. Karena itu bukan ajang untuk kita ini ya teman-teman ya. Bukan ajang melihat, enggak kayak gitu konsepnya. Jangan lama-lama wallahu alam bishawab untuk jaraknya ya. Karena kan kita udah melewati berbagai fase sebelumnya gitu. Kak Rizka ya. Seringkali kita melihat merasa sangat berat untuk merelakan bukan hanya karena kita kehilangan sosoknya, tetapi karena kita kesulitan melepaskan bayangan masa depan yang sudah kita bangun bersamanya di kepala kita. Dalam kacamata Islam, bagaimana caranya kita membedakan batas antara berprasangka baik dan memperjuangkan takdir dengan memaksakan kehendak pada sesuatu yang sebenarnya sudah Allah tunjukkan dengan jelas bahwa itu bukan untuk kita. Bagaimana batasan? Baik, oke, teman-teman semua, membedakan antara atau membataskan atau boundaries antara berprasangka baik dan memperjuangkan takdir dengan memaksakan kehendak pada sesuatu yang sebenarnya sudah Allah tunjukkan, itu sebenarnya sudah Allah terangkan ya, batasan-batasan itu ya sebenarnya teman-teman ya. Karena di dalam Islam sendiri, sepemahamanku, bahwasanya hal itu tuh sudah jelas membedakannya, bagaimana kita membedakan antara kita berprasangka baik dengan sesuatu hal, kemudian bagaimana sesuatu itu kita paksakan, padahal jelas itu bukan takdir untuk kita kayak gitu. Allah itu akan berikan sinyal. Nah, salah satu cara membedakannya adalah sinyal, Kak. Sinyal dari Allah. Misal contoh di dalam sebuah ini ya, di dalam sebuah proses ya. Proses mengenal sosok atau orang kayak gitu. Kalau memang sinyal-sinyalnya banyak ditunjukkan hal negatif, kabar-kabar buruk terdengar dan lain-lain, ya itu juga menjadi salah satu batasan. Batasan untuk kita berprasangka baik. Sinyal-sinyal yang Allah berikan, hal-hal buruk yang Allah datangkan, hal-hal yang mungkin kita baru lihat keburukan calon kita dan segala macam, itu sebuah sinyal, sebuah sinyal bahwasanya prasangka baik kita itu memang baik. Tapi hal ini adalah sebuah petunjuk Allah bahwasanya hal ini adalah hal yang tidak baik untuk kita ke depannya. Itu soal batasan prasangka baik dan takdir, itu adalah sinyal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya. Jadi kakak akan ngerasain sendiri. Sinyalnya lebih banyak ke positif atau ke negatifnya. Nanti Allah akan tunjukkan berbagai hal-hal untuk menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Kalaupun memang itu baik, Allah juga akan tunjukkan dengan ketenangan hati kita, ya enggak? Dengan kabar-kabar positif, kemudian dengan kita memahami perilaku calon pasangan itu dengan baik, baik itu dari orang tua kita, nanti ada kabar-kabar yang lain dan segala macam seperti itu, Kak. Nah, kemudian untuk memasang kehendak, yang jelas-jelas itu bukan hak untuk kita. Hasil akhirnya kemungkinan besar akan zonk, Kak. Kenapa? Karena tadi, Kak, takdir yang memang takdir untuk kita itu tidak akan melewati kita. Dan sebaliknya, kalau yang bukan milik kita, tentu akan melewati kita. Jadi memaksakan sesuatu yang jelas kita tahu bahwasanya ini bukan takdir untuk kita, itu malah akan merugikan diri kita sendiri. Karena Allah sudah jelaskan di situ, oh ini bukan takdir kita. Kalau kita paksakan, berarti kita coba untuk, entah itu kalimatnya merayu Allah atau apa ya, tapi kita takutnya itu akan masuk ke bagian bab kita itu tidak meyakini bahwasanya takdir Allah itu baik untuk kita. Tapi itu wallahu a'lam bishawab ya, itu balik lagi ke niat kita. Mungkin kita ingin memperjuangkan terlebih dahulu. Tapi kalau memang itu sudah jelas bukan milik kita, alangkah lebih baiknya untuk kita memperjuangkan sesuatu yang memang sudah Allah takdirkan atau sudah Allah berikan yang terbaik bagi kita. Itu ya Kak ya, Kak Rizka, Kak Haura. Kak, saya bertemu kembali dengan seseorang dari masa lalu setelah 7 tahun. Aku sampai 2215 ya teman-teman ya. Lebih dalam satu komunitas yang sama, tapi saya merasa canggung kalau berada di sekeliling dia. Sehingga saya menjadi diam dan mengabaikan dia karena kecanggungan yang muncul saat berkumpul. Waktu itu saya berpikir, mungkin karena perasaan masa lalu itu muncul, tapi kalau dipikir-pikir sepertinya karena terjebak sama ekspektasi dia ke aku di masa lalu, yang setidaknya ini itu yang saya pikirkan saat ini, Kak. Saya penasaran, apakah ini pertanda sudah tidak ada perasaan atau saya yang mengabaikan atau menekan perasaan tersebut? Semoga paham, Kak.
Oke. Oke, ini prasangka dan perasaan ya, Kak ya, yang muncul ya. Oke, sebenarnya itu ini juga bisa jadi salah satu sinyal dari Allah ya. Kita dipertemukan dengan seseorang yang sudah lama mungkin pernah kita kagumi, kemudian kita dipertemukan dalam keadaan yang baik. Kita dipertemukan dalam keadaan yang sudah sangat dewasa. Kita dipertemukan dalam kesiapan yang sama-sama siap seperti itu. Nah, itu juga bisa jadi sinyal dari Allah ya, bahwasanya itu bisa jadi salah satu takdir kita. Tapi sebenarnya ini perlu di breakdown lagi, karena sinyal-sinyal itu sebenarnya bukan hanya saat dipertemukan saja, tapi ada beberapa part yang memang perlu kita lihat seperti itu. Nah, cuman kalau memang membuat canggung dan segala macam, berarti itu adalah nikmat dari Allah, Kak. Menurutku. Kenapa? Karena kita membuat boundaries ya, atau menjaga batasan. Bahwasanya ketika memang kita mungkin pernah punya eh, apa namanya, kekaguman ya, kekaguman pada seorang tersebut kemudian dikumpulkan, kita tetap menjaga kehormatan kita, ifa kita, izah kita kayak gitu. Supaya kita tidak menunjukkan hal yang berlebihan dalam menyukai seseorang. Dan kalaupun perasaan itu ada, bisa jadi itu atau saya yang mengabaikan. Hmm, hmm. Ya sebenarnya ini bisa jadi ini ya kak ya. Kalau dibilang menekan itu kakak yang bisa merasakan. Tapi kalau dibilang pertanda sudah tidak ada perasaan, itu juga sebenarnya kakak yang bisa rasakan. Cuman memang menjadi canggung dan diam itu ada dua hal kan. Karena kita malu atau kita memang kayak kaget aja udah lama nggak ketemu terus ketemu, atau memang kita sudah tidak punya perasaan lagi. Jadi ya udah aku diam dan lain-lain. Nah itu kakak yang bisa rasakan. Kalau memang mengabaikan atau menekan perasaan, sebenarnya kalau memang kakak merasa kayak menekan ya, coba kakak biasa aja dengan dia. Kira-kira bisa nggak? Kalau kakak biasa aja dengan dia dan bisa, ya udah ngobrol seperlunya aja dan lain-lain. Berarti ya itu pertanda memang kakak tidak punya rasa lagi kayak gitu kan. Tapi kalau menekan perasaan karena yang tadi malu dan lain-lain dan segala macam, mungkin itu bisa jadi tanda ya atas sinyal. Bisa jadi sinyal positif, bisa juga jadi sinyal negatif. Lanjut ya. Kan ya, kalau semisal sinyalnya di masa lalunya gimana Mas? Tapi dia sudah bertaubat untuk saat ini. Nah, perkara ini teman-teman ya, sepemahamanku adalah yang kita lihat itu adalah yang sekarang, bukan yang lalunya. Kalau memang lalunya dia buruk, kalau memang lalunya dia ada sesuatu yang mungkin yang subhanallah gitu ya, hal-hal yang di luar ekspektasi kita gitu, dan dia sekarang datang dengan dalam keadaan yang berubah, maka yang dilihat itu sekarang, bukan masa lalunya. Itu Kak. Nah, untuk melanjutkan atau tidak, itu tergantung dengan prosesnya nanti. Tapi yang jelas adalah ketika dia sudah berubah, memang menjadi baik, itu menjadi salah satu sinyal pertanda bahwasanya itu sinyal positif yang bisa kita lanjutkan. Namun kan nanti prosesnya cukup panjang ya, nggak hanya tentang perubahan ya. Kalau memang perubahannya seutuhnya dan lain-lain, itu juga hal yang positif seperti itu. Jadi intinya yang dilihat itu adalah masa sekarang, bukan masa lalunya. Masa lalunya mungkin bisa menjadi sebuah referensi ya. Tapi kalau memang dia sudah berubah, masa lalunya udah nggak dianggap lagi, Kak. Karena dalam Islam itu tidak melihat masa lalu. Seperti Umar bin Khattab dan lain-lain kalau kita lihat. Musuh Islam kan? Tapi ketika dia masuk Islam, yang dihitung bukan masa lalunya. Bukan musuh Islamnya. Tapi dia yang sekarang. Gitu Kak. Sepemahamanku dalam Islam seperti itu yang melihat. Bahwasanya melihat seseorang itu, hambanya itu, bukan dari lalunya. Tapi dari apa yang dia sudah lakukan yang sekarang. Perubahan dia sekarang. Taubat dia sekarang. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Kariska, sebentar Kak. Sebentar. Ini 07. Seringkali kita merasa sangat berat untuk bukan hanya karena kita hilang sosoknya, tetapi karena kita kesulitan melepaskan bayangan masa depan. Oh, ini sudah yang tadi ya. Oke. Hmm. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Semua ya, semoga menjawab teman-teman semua. Apa sebentar, ada lagi kayak ini tadi. Ya, semoga ini ya Kak ya, semoga eh, menambah ketenangan hati teman-teman semua. Kalaupun memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan lagi, nanti boleh ditanyakan langsung ke Instagram Hai Indonesia ya teman-teman ya.
Atau juga kalau memang mau ke Instagramku tidak apa-apa, tapi dibatasi Instagram. Tapi eh, jangan menaruh ekspektasi aku akan membalasnya dengan cepat. Gitu aja. Kalau semisal sudah lamaran nih Mas, itu kan seperti mengikat atau komitmen ya. Setelah lamaran itu jarak ke pernikahan berapa lama Mas? Harusnya nggak lama. Kenapa jarak pernikahan lama tuh karena apa? Apa karena mengumpulkan finansial atau seperti apa? Tapi kalau dalam Islam sebenarnya nggak boleh lama ya. Seperti itu ya. Kecuali ada uzur syar'i ya, teman-teman ya di dalamnya. Ini alasan alasan jaraknya itu apa? Kayak gitu. Ya finansial kalaupun memang seperti itu perlu diikhtiarkan. Malah ada orang tuanya seperti ini bilang. Em, Kurang lebih katakan seperti ini. Em, Ibu hargai kedatangan Ananda gitu kan, Ananda. Kalau memang kondisinya seperti itu, mungkin kalian sama-sama menyiapkan finansial ya, seperti itu. Nah, dalam itu bahasanya itu halus ya. Dalam artian, ya cukupkan finansial dulu dan segala macam. Ada juga beberapa in case eh, ibunya itu membuat challenge ke si laki-laki ya. Ini dalam keadaan ta'aruf ya teman-teman ya. Dalam keadaan ta'aruf, dia memberikan kesempatan untuk kayak sebagai sebuah bukti atau komitmen laki-laki itu serius adalah dengan menabung dalam sebuah rekening. Ada juga yang kayak seperti itu. Tapi bukan berarti menabung di rekening kita chat-chatan ya dengan si lawan jenis enggak. Itu sebagai bentuk menunjukkan keseriusan seperti itu. Cuman memang nanti kalau memang tidak jodoh uang itu akan kembali ke kita seperti itu ya. Ya jaraknya itu jangan lama-lama Kak. Kalau memang jarak kesepakatan 3 kah 6 bulan kah? Sebenarnya 3 bulan ya idealnya. Tapi saya takutnya lamaran tuh kan bukan ini kan Kak, bukan mengikat secara akad. Dalam artian secara agama pun belum terikat itu sebenarnya. Cuman kalau secara sosial, secara ya apa agar orang-orang tahu, mungkin itu menjadi sebuah komitmen ya. Tapi kalau dalam Islam em, melamar ini sebelum akad ya belum mengikat apapun sebenarnya. Kalau dalam ini ya Islam ya, sepemahamanku ya kayak sebelum ijab kabul itu dilaksanakan, kita belum terikat apapun. Kayak gitu. Jaraknya yang tadi ya. Oke teman-teman tinggal 4 menit lagi. Sebentar. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya terkait dengan materi kita saat ini. Semoga em, jawaban-jawaban yang saya berikan itu tentunya semoga Allah mudahkan untuk saya bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan. Dan tentunya bila ada kesalahan dalam penyampaian, teman-teman boleh banget untuk mengkoreksi ya. Karena takutnya saya kelupaan atau seperti apa seperti itu. Tapi semoga Allah mudahkan lidah saya, tutur saya untuk menyampaikan sesuatu yang memang sudah Allah tuliskan ya. Baik itu saya ambil dari asatis ataupun lain-lain. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahaminya. Dan juga buat teman-teman semua, um, sebesar apapun masalah kalian ya teman-teman ya. Selama kita punya Allah, selama kita meyakini bahwasanya Allah itu ada, selama kita meyakini bahwasanya Allah itu adalah Maha yang paling baik membantu kita, maka insya Allah sebesar apapun masalah itu akan tetap bisa kita lewatin teman-teman semua. Jadi jangan takut masalah itu nggak selesai. Karena Allah itu nggak pernah memberikan kita permasalahan di luar batas kemampuan kita teman-teman. Insya Allah kita bisa lewati. Cuman memang butuh doa, ikhtiar, tawakal, berserah diri kepada Allah, merayu Allah, itu dibutuhkan. Karena hidup ini ujian, teman-teman semua. Ya kalau kita nggak diuji, kita nggak akan hidup. Karena tujuan kita diciptakan ialah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, menuju kepada Allah. Ya Allah kasih bonus dengan kita mempunyai pasangan, dengan kita menjalani hidup ini, mengamalkan amal soleh, membaca Quran dan lain-lain itu adalah bonus, ada tools supaya lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu.
Semisal dalam 3 bulan atau 6 bulan itu tidak tercukupi fondasinya bagaimana Mas? Komitmen di awal. Dalam artian komitmen itu ya kalau memang tidak tercukupi berarti ya kita nggak bisa melanjutkan itu nggak masalah teman-teman semua. Jadi dalam proses ta'aruf itu ada juga kesepakatan. Dalam artian kan kesepakatan itu kan dilemparkan ke laki-laki ya kapannya. Ya kalau memang dalam proses itu laki-laki itu menunjukkan keseriusannya dalam menabung dan memang belum dicukupkan, itu kan nanti akan ada deal-dealan kalian sama orang tua kan. Ya nggak? Misal contoh, oh kayaknya ini nggak cukup nih, Ma, Umi, Abi, si laki-laki ini kayaknya belum bisa mencapai target yang memang kita kita hasil diskusi kita gitu kan. Gimana Umi Abi kayak gitu kan. Itu dibilang, ya siapa tahu kan di dalam proses itu Allah mudahkan untuk Allah datangkan bala bantuan kan. Seperti itu kan. Baik dari orang tua dan lain seperti itu. Tapi intinya hal itu tuh adalah balik lagi ke teman-teman semua. Kalau memang tidak mencukupi ya mau disudahi sudahi kayak gitu. Jangan jangan diulur-ulur gitu teman-teman semua. Kalau memang tidak ada deal-dealan ke orang tua kalian juga enggak ya udah kita cut gitu. Jadi nggak ada yang berlarut-larut dalam proses ini kan ya. Gitu ya kak ya. Terkait hal tersebut. Baik, teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah hampir sudah 2 jaman ya, ya 2 jam bersama. Semoga Allah mudahkan kita ya dalam apapun, termasuk kita bertemu di episode Benar Diri ini. Semoga teman-teman nggak bosan, semoga teman-teman terus semangat, semoga juga kita semua Allah berikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu, belajar bersama, dan tentunya saling mendoakan bersama teman-teman semua. Jaga kesehatan, semoga Allah mudahkan kita, dan jangan lupa apapun masalah kita tetap libatkan Allah di setiap prosesnya. Jangan hanya masalah, kebahagiaan pun juga harus kita libatkan Allah di dalam prosesnya supaya Allah bantu kita teman-teman semua. Dan buat kalian yang sedang berjuang dengan fase pernikahan, tentunya semoga Allah mudahkan ya, baik itu dalam memilih jodoh, dalam menjalankan prosesnya, maupun lainnya. Sekalipun kalian ta'aruf atau non ta'aruf, tapi jangan pernah langgar apa yang sudah Allah larang teman-teman semua. Karena sesuatu yang kita mulai dengan baik, insya Allah akan berakhir dengan baik. Tapi kalau kita memulainya dengan hal yang buruk, biasanya ya, biasanya mostly, yaitu ujungnya akan buruk teman-teman semua. Tapi wallahu a'lam bishawab soal itu teman-teman. Intinya semoga Allah jaga kita semua, dan semoga Allah berikan kita petunjuk-petunjuk, dan semoga Allah tentunya sayangi kita teman-teman semua. Gitu ya. Alhamdulillah kita udah berakhir teman-teman sesi ini. Sampai jumpa di episode 24 dengan tema yang mungkin jauh lebih relate lagi, dan kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin teman-teman semua. Semoga Allah mudahkan kita bertemu nanti ya di minggu depan ya insya Allah. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum teman-teman. Alhamdulillah. Bismillah.